Sang Tabib Penakluk Dinasti Episode 7. Lin An berkata, mereka sekelompok orang tak berguna. Mereka mungkin hanya membuat masalah, tapi tak satu pun dari mereka benar-benar bisa membantu. Lebih baik aku mengirim semua orang tak berguna ini kembali dan menyelamatkan diriku dari masalah. Murong Feiyan menggelengkan kepalanya. Memulangkan mereka semua berarti mereka berdua harus berhadapan sendirian sepanjang perjalanan. Itu tidak akan berhasil. Lin An tidak takut, tetapi ia takut gosip orang lain. Lin An tertawa dan berkata, apakah kamu takut orang bergosip? Murong Feiyan mendesah dalam hati. Pria ini benar-benar cerdik seperti hantu. Ia bisa menebak apapun yang dipikirkannya. Ia menatap bulan sabit di langit, melengkung seperti burung pipit, dan berbisik, dengan mereka di sini, setidaknya ada seseorang yang akan membantumu menjaga barang bawaan dan kuda-kudamu. Lin An berkata, pencuri kuda ini sungguh aneh. Mereka datang dengan kekuatan yang begitu besar, lalu melarikan diri bersama puluhan atau bahkan ratusan orang hanya dengan mengatakan akan melarikan diri. Kenapa mereka begitu takut padamu? Murong Feiyan berkata, sudah kubilang sebelumnya, kejahatan tidak akan menang atas kebaikan. Lin An mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, apakah mereka tidak mengenalmu? Ketika mendengar ucapannya, wajah cantiknya tiba-tiba berubah serius. Lin An, apa maksudmu? Ia tidak marah, melainkan merasa bersalah. Lin An terkekeh, aku hanya mengatakannya dengan santai. Jangan dimasukkan ke hati. Lagi pula, kau detektif wanita paling terkenal di ibu kota. Kau dikenal banyak orang, dan kau pasti telah menyinggung banyak orang, kan? Para pencuri kuda itu kemungkinan besar sedang mengincarmu. Murong Feiyan berseru, aku pikir mereka mendatangimu. Lin An mengangguk. Kurasa juga begitu. Tidak banyak pencuri kuda di sekitar ibu kota. Meskipun kelompok pencuri kuda ini banyak jumlahnya, hanya sedikit yang ahli. Mereka mungkin bukan komplotan yang menyergap kita di jalan hari itu. Aku tidak menyinggung siapapun di ibu kota, jadi aku bisa mengetahuinya dengan mudah. Feiyan, sudahkah kau memberitahu yang lain bahwa kita akan pergi ke Sichuan untuk bertugas bersama? Ekspresi wajah Murong Feiyan memang agak tidak wajar, tetapi ia berusaha sekuat tenaga menahan diri. Takut Lin An akan melihat petunjuk apapun. Kabar kepergiannya ke Sichuan untuk menduduki jabatan itu sangat mendadak, dan ia hanya memberitahu sahabatnya, Tang Qingshuan. Ia baru menyadari identitas Tang Tiehan dan membiarkannya pergi. Padahal, ia sudah mengetahui seluk-beluk masalah ini. Pasti Tang Qingshuan yang menceritakan hal ini kepada kakak tertuanya. Ada dendam antara saudara-saudara Tang dan Lin An. Meskipun masalah terakhir telah diselesaikan, fakta bahwa Lin An menggoda Tang Qingshuan dan membawanya ke rumah Shangshu masih tersebar di jalanan. Saudara-saudara Tang selalu menganggapnya sebagai aib dan penghinaan besar, dan mereka ingin menyingkirkan Lin An sesegera mungkin. Sebelum pergi, Murong Feiyan hanya ingin berbagi cerita dengan sahabatnya, tetapi ia tak pernah menyangka bahwa ucapannya, meskipun tak disengaja, akan disalahartikan. Tang Tiehan telah menyiapkan penyergapan, menyamar sebagai pencuri kuda, dan berniat membunuh Lin An. Dilihat dari tindakan geng tadi, mereka sama sekali tidak peduli dengan keselamatan diri sendiri, dan kejadian ini membuat Murong Feiyan merasa sangat kritis terhadap sahabat lamanya, Tang Qingshuan. Dalam kasus ini, saudara-saudara Tang jelas bersalah, dan mereka telah melanggar hukum dagang. Jika Murong Feiyan tidak menunjukkan belas kasihan, konsekuensinya bisa berupa pelanggaran berat. Mengampuni Tang Tiehan dan merahasiakan hal ini demi keluarga Tang akan bertentangan dengan prinsip yang telah lama dipegang teguh oleh Murong Feiyan, dan ia merasa sangat bimbang. Saat Lin An berbicara, ia sudah mengamati ekspresi wajah Murong Feiyan, memperhatikan perubahan sekecil apapun. Ia tersenyum dan berkata, para pencuri kuda ini tampaknya tidak profesional. Feiyan, mungkinkah beberapa musuhku sudah mengetahui perjalananku ke Sichuan dan sengaja menyergapku di sini dengan menyamar sebagai pencuri kuda? Murong Feiyan berkata dengan marah, kamu telah menyinggung banyak orang. Bagaimana aku tahu? Lin An berkata, tidak banyak. Apakah menurutmu itu mungkin seseorang dari keluarga Tang? Jantung Murong Feiyan berdebar kencang. Orang ini benar-benar licik, bisa dibilang iblis. Tadi, ketika ia menyerbu ke dalam hutan sendirian, ia dan keempat pelayannya sedang berlindung di luar, sehingga mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Kalaupun ia ada di sana, ia tidak akan mengenali mereka yang menyamar. Bayangkan saja ia bisa menyimpulkan pekerjaan keluarga Tang. Lalu, pikirnya, mungkin ia buta, dan mencibir, kau tidak berpikir aku bersekongkol dengan para pencuri kuda untuk mencelakaimu, kan? Lin An tersenyum dan berkata, mungkin tidak. Jika kau benar-benar ingin menyakitiku, bahkan jika aku punya 10 kepala, itu tidak akan cukup untuk kau penggal. Senang mengetahuinya. Murong Feiyan menggoyangkan kendali dengan kuat, dan kuda itu memimpin dan berlari ke depan. Lin An mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, tetapi ia sudah tiba di stasiun Wangjing. Stasiun pos berfungsi sebagai tempat bagi mereka yang mengirimkan dokumen resmi dan intelijen militer, serta tempat bagi para pejabat untuk makan, tidur,
dan berganti kuda dalam perjalanan mereka ke dan dari Kangdu. Stasiun pos Wangjing adalah stasiun pos pertama di sebelah barat Kangdu dan yang terdekat dengan Kangdu. Skala bangunan dan fasilitasnya termasuk yang terbaik di antara stasiun-stasiun pos di Dakang. Namun, terlepas dari fasilitas apapun yang tersedia di stasiun pos, kamar-kamar akomodasi jelas terbagi dalam beberapa kelas. Seorang pejabat rendahan seperti Lin An, yang hanya berpangkat 9, hanya bisa menikmati perlakuan yang sama seperti tukang pos biasa. Setelah menyerahkan dokumen dan stempel resmi, stasiun pos menyediakan 2 kamar, 1 kamar single dan 1 kamar besar. Kamar single itu bisa menampung 2 orang, dan ruangan itu sangat kecil. Selain 2 tempat tidur, tidak ada ruang untuk kaki. Di dalam kamar besar itu, terdapat sebuah ruangan panjang di dinding yang bisa menampung 6 orang. Lin An awalnya mengira kamar pribadi itu untuknya. Tetapi karena dia seorang wanita, meskipun dia ingin berbagi kamar, wanita itu tidak akan setuju. Setelah bertanya kepada kepala kantor pos, dia mengetahui bahwa kamar pribadi itu untuknya. Dan dialah yang ditempatkan di asrama. Dia pun merasa tertekan. Tidur dengan keempat pelayan ini, apakah dia salah? Lagi pula, aku ini pejabat tingkat 9. Namun, Lin An tidak marah. Lagi pula, pangkat orang itu lebih tinggi darinya. Jadi ketika dia keluar, dia seharusnya tidak membuat masalah. Dia tersenyum dan berkata, kita punya anggota keluarga perempuan. Bisakah kita memberinya kamar tambahan? Kalau tidak, akan merepotkan. Sikap kanselir itu sungguh keterlaluan. Ia jelas-jelas tidak menganggap serius pejabat tingkat 9 di hadapannya. Ia berkata dengan dingin, saya sudah sangat perhatian padamu dengan tidak membiarkan kalian berenam tidur di ranjang susun bersama. Kau pikir kau siapa? Pejabat tingkat 9 benar-benar butuh kamar terpisah? Lin An mengumpat dalam hati. Bajingan, kau meremehkanku. Aku akan mengingatmu. Jika kau jatuh ke tanganku, aku takkan mengampunimu. Kata Murong Feiyan, sudahlah. Sudah. Aku kembali ke kamarku sekarang. Ia menurunkan barang bawaannya, menyerahkan kudanya kepada Hofer, lalu kembali ke kamarnya. Lin An menahan amarahnya dan berkata kepada gubernur, Pak, bagaimana kalau begini? Kita bisa menambahkan sedikit uang dan memberi kita kamar lagi? Sudah penuh? Tidak? Terserah kamu mau tinggal atau tidak. Kata rektor sambil berbalik dan pergi. Lin An memang geram, tetapi tidak perlu marah kepada mereka atas hal ini. Beginilah cara lembaga publik memandang rendah rakyat, dan memang selalu begitu. Jangan remehkan pejabat rendahan ini. Semakin kecil jabatan mereka, semakin sombong dan realistis mereka. Setelah terbiasa hidup mewah, orang-orang seringkali mendapati diri mereka berada dalam perubahan lingkungan yang tiba-tiba. Lin An berguling-guling di ranjang susun yang keras. Ranjang susun itu, yang bisa menampung 6 orang sementara 5 orang lainnya, cukup luas, dan beberapa pelayan sengaja menyediakan ruang untuknya, memungkinkannya tidur senyaman mungkin. Namun ketika terjaga, ia tahu bahwa begitu tertidur, gerakan seseorang tidak lagi berada di bawah kendali kesadaran. Pertama, Liang Dazuang mulai mendengkur, lalu Hofer. Li Jinhao dan Xiao Yijiao juga orang-orang tangguh. Masing-masing mendengkur lebih keras daripada yang lain. Yang satu baru saja berhenti mendengkur sejenak ketika yang lain mulai mendengkur lagi seperti ombak pasang. Tak satu pun dari mereka tidur nyenyak. Dan tak lama kemudian Liang Dazuang berhasil menguasai wilayah Lin An. Lin An begitu tertekan hingga ia menutup telinganya dengan tangan, akhirnya berhasil meredam dengkurannya. Namun, seseorang mulai menggertakkan gigi lagi. Ditambah lagi, kaki beberapa dari mereka sangat bau. Lin An tak tahan lagi. Ia duduk dan hendak bangun dari tempat tidur ketika kaki besar Liang Dazuang menimpanya. Ia masih bergumam, kakekmu. Lin An berpikir dalam hatinya, apakah orang ini sedang memarahiku? Lin An, kakekmu. Setelah dipanggil, Lin An menatap pria itu tanpa daya. Dia pasti tertidur. Betapa ia pasti membenci dirinya sendiri dalam hati. Ia bahkan mengutuk dirinya sendiri dalam mimpi. Menurut cara menghadapinya di masa lalu, Lin An seharusnya menjepit telinga pria itu dan meninju wajahnya hingga wajahnya berlumuran darah dan giginya tanggal. Namun Lin An tidak melakukannya. Ia tidak begitu murah hati. Lagi pula, aku ini pejabat yang diangkat oleh istana. Tidak perlu sederajat dengan seorang pelayan. Ia dengan lembut menyingkirkan kaki gemuk pria itu, lalu turun dari tempat tidur, membuka pintu, dan berjalan ke halaman. Bulan tampak terang dan pekat di langit. Cahayanya menyelimuti penginapan dengan kilauan bak embun beku dan salju. Lin An, terbalut jubah luarnya, berdiri di bawah sinar bulan yang lembut, merasakan kedamaian. Tak ada kehidupan yang selalu mulus. Ini adalah kebenaran yang sederhana dan tak berubah. Menjalani kehidupan yang sederhana dan damai di dunia ini tidaklah mudah. Ia melirik ke kamar sebelah. Lampunya masih menyala. Seharusnya, Murong Feiyan masih terjaga, tetapi ia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan wanita itu. Lin An tak kuasa menahan diri untuk berpikir untuk memeriksa keadaan, tetapi mengganggunya sekarang bukanlah ide yang baik.
Maka ia duduk di tangga batu biru. Malam akhir musim semi masih terasa agak dingin. Jadi ia melilitkan jubahnya erat-erat. Saat itu, ia mendengar suara pintu terbuka di belakangnya, engsel pintu berderit, dan cahaya oranye dari ruangan terpantul keluar melalui celah pintu, menyatu dengan cahaya bulan putih bersih. Mengenakan jubah biru tua, Murong Feiyan berjalan perlahan keluar. Ia baru saja mencuci rambutnya, rambut hitam panjangnya tergerai di bahu. Kulitnya seputih giok, tampak transparan di bawah sinar bulan. Alisnya yang tajam tampak gagah dan heroik, sementara matanya yang jernih dan tajam bersinar terang di bawah sinar bulan. Berdiri di tangga batu, ia menatap Lin An. Meskipun tatapannya tidak menunjukkan sedikitpun rasa jijik, Lin An masih merasa seolah-olah sedang direndahkan. Orang lain memandang rendah Anda karena posisi Anda. Duduk di tanah, Anda hanya bisa memandang orang lain dari atas. Untungnya, Murong Feiyan tidak berencana mempertahankan postur ini terlalu lama. Ia sedikit mengangkat jubahnya dan duduk di sebelah Lin An. Murong Feiyan adalah tipe gadis yang murah hati dan berpikiran terbuka. Ia jarang mempedulikan citra wanita. Ia sederhana dan alami, namun tetap positif dan sehat. Ia juga tidak memiliki rasa malu yang dimiliki kebanyakan wanita. Misalnya, ia bisa mengenakan pakaian pria dan berjalan-jalan di kota, dan ia bisa bertarung seperti pria. Ia tidak pernah mempedulikan postur duduknya. Ketika duduk di kursi berlengan, ia terbiasa merentangkan kakinya lebar-lebar. Sekarang, ia duduk di tangga batu. Tidak seperti kebanyakan gadis, memeluk lututnya dengan lengan, menciptakan postur lemah yang membuatku merasa kasihan. Kakinya yang indah diluruskan lurus, lalu disilangkan, dan tangannya diletakkan di tangga batu di belakangnya. Ia menatap langit malam yang berbintang. Kenapa kau tidak tidur? Lin An memberikan jawaban yang sama sekali tidak sesuai dengan temperamennya menatap bulan. Meskipun Murong Feiyan tahu dia agak berbudaya, dia sama sekali tidak percaya dia akan memiliki kemewahan melihat bulan. Senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. Tidak bisa tidur? Bagaimana kamu tahu? Lin An meliriknya, lalu tiba-tiba mengerti. Oh, begitu? Kamu memata-mataiku. Siapa yang memata-mataimu? Lihat dirimu. Lin An berkata. Bagaimana kau tahu aku tidak bisa tidur jika kau tidak memata-mataiku? Kata Murong Feiyan, kamarku bersebelahan dengan kamarmu. Aku bisa mendengar dengkuranmu begitu keras, seperti ombak pasang, sampai memekakan telinga. Lin An berkata, benarkah? Kau menguping. Jika aku punya waktu luang di malam hari, tidakkah kau akan mendengarku? Wajah cantik Murong Feiyan langsung berubah dingin. Meskipun hubungan mereka telah membaik, belum sampai pada titik di mana mereka bisa dengan berani membuat lelucon seperti itu. Alisnya sedikit terangkat, tatapannya tajam, dan dia berkata dengan dingin, kau percaya aku akan memotong lidahmu? Lin An berkata sambil tersenyum nakal, cuma bercanda. Ada apa denganmu? Kamu sama sekali tidak punya selera humor. Apa? Murong Feiyan benar-benar tidak mengerti apa itu humor. Kata ini aslinya diimpor. Lin An menghela napas dan berkata, itu artinya kamu tidak bisa menerima lelucon dan tidak punya humor. Kata Murong Feiyan, kau benar-benar tercela karena menganggap kekasaran sebagai kesenangan. Kok bisa ngomong gitu? Lagi pula aku kan bosmu, kan? Mulai sekarang, kita jadi partner, pemimpin, dan bawahan. Kamu gak menyangkal itu, kan? Murong Feiyan mengerjap, bertanya-tanya rencana jahat apa yang sedang direncanakan orang ini. Namun, apa yang dikatakan Lin An memang benar. Ia mengangguk dan berkata, terus kenapa? Lin An tersenyum dan berkata, kita boleh melakukan apapun secara pribadi, tapi di depan umum, setidaknya kau harus menunjukkan rasa hormat kepadaku, bosmu. Murong Feiyan tertawa, dan Lin An pun tertawa. Tawa mereka berdua sangat munafik. Senyuman Murong Feiyan tiba-tiba memudar. Menurutmu, adakah hal tentangmu yang perlu kuhormati? Lin An mengangguk tanpa ragu ya, tapi kau belum menemukannya. Ketika mengatakan ini, dia tak bisa menahan diri untuk tidak memasang ekspresi jahat lagi. Jelaslah bahwa Murong Feiyan jauh lebih sederhana daripada dirinya, dan berbisik, mustahil untuk mengetahuinya dalam hidup ini. Tanpa disadari, ia selalu bertengkar dengan Lin An. Jalan ini seringkali menjadi jalan buntu baginya. Banyak pengalaman membuktikan bahwa ia tak mampu mengatasinya. Asalkan kau sabar dan mencarinya, kau akan menemukan kelebihanku. Lin An merasa senang sekali bisa mengatakan hal-hal jahat kepada seorang gadis yang tidak punya motif tersembunyi. Namun, sejahat apapun pikirannya, Murong Feiyan merasa sulit untuk menyetujuinya. Aku belum menemukan kelebihanmu, katanya, bahkan melirik tubuh bagian bawah Lin An. Lin An merasa agak tertekan. Aku pakai celana, jadi tentu saja kau tidak akan menyadarinya. Namun, ia segera menyadari bahwa apa yang disebut kekuatan oleh Murong Feiyan ternyata tidak seburuk yang dibayangkannya. Jadi, ia mengikuti contoh yang sama dari Murong Feiyan dan meluruskan kakinya. Dan, dilihat dari panjang kakinya, keduanya hampir sama. Rasanya tidak masuk akal.
Ia 7 atau 8 cm lebih tinggi darinya. Jadi, proporsi tubuh mereka memang berbeda. Ia tumbuh di tubuh bagian atas. Pria ini memandangi kedua kaki panjang Murong Feiyan. Meskipun ia masih bisa melihat beberapa lekuk tubuh yang indah melalui jubahnya, ia berkata dengan nada datar, "Kakimu panjang sekali." Wajah cantik Murong Feiyan sedikit memerah. Pria ini benar-benar tidak punya integritas moral. Dia bisa bicara apa saja. Ia cepat-cepat menekuk kakinya dan memeluk lututnya. Ia memelototi Lin An dengan tajam. "Kau percaya aku akan menghajarmu?" "Ya. Tapi kurasa kau akan menyesalinya." Murong Feiyan mencibir. "Paling buruk, aku akan berhenti dan kembali ke ibu kota untuk menjadi rakyat jelata." Lin An berkata, "Percayakah kau padaku? Aku akan menyalahkan teman baikmu, Tang Qingxuan?" Murong Feiyan menatapnya dengan mata terbelalak dan bertanya, "Apa hubungannya denganku?" Menurutnya, pemikiran pria ini terlalu mengada-ada. Mengapa ia tiba-tiba mengaitkannya dengan Tang Qingxuan? Apa hubungan konflik mereka berdua dengan Tang Qingxuan? Mudah sekali mencari dalih untuk menuduh seseorang. "Aku tak bisa mengalahkanmu, tapi aku jelas tak sanggup menanggung penghinaan ini. Jadi, aku tak punya pilihan selain membalas dendam pada temanmu. Aku akan menuduhmu berkolusi untuk membunuh seorang pejabat kekaisaran. Aku bahkan akan menyalahkanmu atas insiden pencuri kuda malam ini. Sekalipun kau berhasil lolos dari kesalahan, temanmulah yang akan menderita." "Hehe, bagaimana menurutmu?" Murong Feiyan benar-benar terkesan oleh anak laki-laki ini. Ia bahkan bisa memikirkan ide yang begitu tak tahu malu. Sepertinya berurusan dengan orang seperti itu tidak bisa diukur dengan aturan dan kepercayaan. Hingga saat ini, Murong Feiyan tidak bisa menilai apakah Lin An orang baik atau jahat. Jika ia orang baik, ia telah melakukan begitu banyak hal buruk, dan ia melakukan segala cara, tanpa prinsip. Jika ia orang jahat, ia telah menolong banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Murong Feiyan menatap Lin An di sampingnya dan merasa benar-benar bingung. Ia berbisik, "Kudengar kau bodoh sebelum usia 16 tahun, bahkan tidak bisa berbicara. Benarkah itu?" Ia mengganti topik pembicaraan, jelas-jelas mencoba mengganti topik pembicaraan. Lin An berkata, "Ini urusan pribadiku, aku tidak perlu memberitahumu." "Ceka, siapa peduli?" Mata Murong Feiyan tiba-tiba meredup setelah mengatakan ini, dan ia melihat bayangan hitam melintas di atas atap. Meskipun hanya sekejap, bayangan itu tetap tak luput dari pandangan Murong Feiyan. Ia menghunus belati dari pinggangnya, menatap bayangan hitam di atap, mengayunkan lengannya, dan cahaya dingin melesat ke arah belakang bayangan hitam itu bagai angin dan kilat. Pria berbaju hitam di atap itu bahkan tidak melirik pisau terbang dari belakang. Ketika pisau itu berjarak sekitar 1 meter dari tubuhnya, ia mengulurkan tangan kirinya, menyatukan jari telunjuk dan jari tengah, lalu menjentikannya pelan. Dengan suara wus yang tajam, pisau terbang itu melesat lurus ke arah dada Lin An. Lin An duduk di tanah dengan kaki terentang. Masih dalam proses pemulihan dari pertengkarannya dengan Murong Feiyan, ia tidak menyadari bayangan di atap. Baru ketika Murong Feiyan meluncurkan pisau terbangnya, ia menyadari seseorang mungkin ada di sana. Ketika ia mendongak, pisau itu sudah terbang mundur, menuju dadanya. Lin An ketakutan. "Apa urusannya denganku? Aku tidak menembakmu. Setiap kesalahan ada pelakunya. Kenapa kau menembakku dengan pisau terbang?" Pisau terbang itu melesat kembali jauh lebih cepat daripada saat dilempar oleh Murong Feiyan. Awalnya, Murong Feiyan ingin menangkapnya dengan tangannya, tetapi ketika mendengar suara tajam pisau terbang itu menembus udara, wajah cantiknya langsung berubah warna. Lawan itu jauh lebih unggul, baik dari segi kekuatan maupun kecepatan. Ia tak berdaya menahan pisau ini. Dalam keputusasaan, ia harus bergegas dan membanting Lin An ke tanah. Pisau terbang itu melesat di sepanjang punggungnya, merobek jubahnya hingga robek. Angin malam meniup jubahnya yang robek, memperlihatkan punggungnya yang indah sebening kristal giok. Tanpa sadar, Murong Feiyan memeluk Lin An erat-erat. Ia baru saja dilempar ke tanah olehnya, tetapi sayangnya tanahnya tidak rata, dan tubuhnya terluka parah akibat tertimpa tangga batu, hampir mematahkan pinggangnya. Meskipun punggungnya terasa sakit luar biasa, dadanya terasa erat menempel pada tubuh lembut dan halus milik Murong Feiyan. Reaksi pertamanya adalah memeluk pinggang ramping Murong Feiyan dan meremasnya erat-erat. Sensasi dipeluk oleh giok yang hangat dan harum itu sungguh luar biasa. Belum lagi, tubuh halus Murong Feiyan benar-benar elastis. Punggungnya yang indah halus dan berkilau, seperti giok yang hangat, dan sentuhannya sungguh memabukkan. Mentalitas Lin An luar biasa kuat. Alih-alih mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, pikirannya dipenuhi dengan hal-hal romantis dan sensual. Terus terang, ia tak segan-segan memanfaatkannya. Tangan kanannya, sengaja atau tidak sengaja, menyentuh bokong kencang milik Murong Feiyan, yang begitu kencang dan elastis hingga membuatnya ingin meremasnya dengan keras. Namun, terlepas dari dorongan hatinya, Lin An belum berani bertindak. Tinju dan pedang Murong Feiyan tak bisa dianggap enteng. Jika gadis ini mengira ia memanfaatkannya,
ia pasti akan melawannya. Jadi Lin An hanya memanfaatkan kesempatan itu untuk memeluk dan menyentuhnya dengan lembut, lalu tak lupa memanfaatkannya dan berkata, "Kau menghancurkanku, cepat bangun." Pinggangku memang sedikit sakit, tapi dibandingkan dengan tubuhku yang kaku, itu tidak ada apa-apanya. Pisau terbang itu melesat di punggung Murong Feiyan, lalu melesat di tanah menuju pilar di sampingnya, menusuk jauh ke dalamnya. Bayangan gelap di atap berhenti sejenak, lalu perlahan berbalik. Mata suramnya memancarkan cahaya dingin yang menusuk tulang, menembus kegelapan malam dan tertuju pada wajah Lin An. Lin An dan pria berbaju hitam saling berpandangan. Memang bukan dia yang menembakkan pisau terbang itu, melainkan Murong Feiyan yang berbaring di atasnya dengan wajah cantiknya menghadap ke bawah. Ia tidak bisa melihat wajah Murong Feiyan, jadi ia hanya bisa mengingatnya dengan jelas. Lin An diam-diam mengumpat, "Ku bilang, apa aku disalahkan lagi malam ini?" Pria berbaju hitam itu mengangguk, dan Lin An mengerti maksudnya. Jelas sekali maksudnya, "Anak baik, aku akan mengingatmu." Untungnya, pria berbaju hitam itu tidak terbang turun untuk membalas dendam. Ia hanya menyentuh atap dengan jari kakinya dan menghilang dalam sekejap. Murong Feiyan bangkit dari tubuh Lin An. Lin An mengira wanita itu akan mengejarnya, jadi ia buru-buru meraih pergelangan tangannya dan berbisik, "Jangan mengejar musuh yang malang." Tidak ada niatan bagi Murong Feiyan untuk mengejarnya. Pihak lawan hanya menggunakan dua jari untuk menangkis pisau terbang itu. Momentumnya mengerikan, dan kekuatannya beberapa kali lipat lebih besar daripada milik wanita itu. Kemampuan bela dirinya tak terbayangkan. Bahkan jika wanita itu mengejarnya, ia hanya akan mati. Pada saat itu, terdengar teriakan keras dari halaman sebelah, "Pengadu, ada pengadu." Lin An dan Murong Feiyan bertukar pandang, hati mereka terasa pedih karena khawatir. Lin An menarik Murong Feiyan ke kamar, pikiran pertamanya adalah lebih sedikit masalah daripada lebih banyak masalah. Pikiran Murong Feiyan menggemakan pikirannya sendiri, tetapi setelah berjalan 2 langkah, ia tiba-tiba teringat sesuatu yang lain. Ia berjalan kembali ke pilar dan mencabut pisau terbang yang tersisa. Pisau itu telah menembus pilar, hingga ke gagangnya, sebuah bukti kekuatan luar biasa pria berpakaian hitam itu. Setelah keduanya memasuki ruangan, Murong Feiyan menyadari bahwa pria ini telah menyelinap ke kamarnya. Mata indahnya melebar dan ia memelototi Lin An, lalu berkata, "Keluar." Lin An tersenyum canggung. Ia sebenarnya tidak berniat masuk, tetapi entah bagaimana ia malah mengikutinya. Ia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku pergi." Ia berbalik, hanya mendapati Murong Feiyan mencengkeramnya dan melancarkan serangan telapak tangan yang tajam. Tentu saja, serangan itu tidak ditujukan pada Lin An, melainkan pada lampu minyak di atas meja. Meskipun jarak mereka sekitar 3 meter, serangan telapak tangan itu mengirimkan hembusan angin yang menderu, langsung memadamkan cahaya lilin. Itu benar-benar telapak pembelah udara. Mengirimkan kekuatan melalui udara, dan Murong Feiyan telah menguasainya dengan sangat baik. Lin An tertegun, bertanya-tanya apa maksud dari kata-kata Murong Feiyan. Mungkinkah Murong Feiyan dingin di luar tetapi bersemangat di dalam? Haha, kalau aku tahu, aku pasti akan tidur siang untuk menghemat tenaga. Kekuatan Murong Feiyan begitu dahsyat, aku jadi bertanya-tanya apakah aku bisa mengatasinya. Pikirannya dipenuhi pikiran-pikiran acak, dan ia pun berkata dengan nada lembut, "Feiyan." Suara itu sungguh provokatif bagi Murong Feiyan, tetapi ia sedang tidak ingin menghukum Lin An. Ia menutupi bibir Lin An dengan bibirnya. Lin An sedikit terkejut. Terlalu agresif. Apa dia mencoba memaksakan diri padaku? Ia merasakan sedikit kegembiraan, sedikit antisipasi. Lin An mengulurkan tangan untuk menepis tangannya, tetapi Murong Feiyan menekan sikunya ke dada Lin An, mencondongkan tubuh ke depan, dan berbisik, "Ada yang datang." Lin An baru saja mendengar keributan di luar, diikuti derap langkah kaki. Tak lama kemudian terdengar ketukan di pintu. Dan barulah saat itulah Murong Feiyan menyadari masalah serius bagaimana ia bisa menjelaskan situasi seorang pria dan seorang wanita lajang di ruangan yang sama. Tak masalah jika mereka tidak saling kenal. Tapi bagaimana dengan keempat pelayan itu? Ya ampun, bagaimana mungkin ia begitu bodoh? Ia benar-benar membiarkan bajingan ini masuk. Reputasiku hancur. Ia memberi isyarat agar Lin An bersembunyi di balik tirai, tetapi Lin tetap bergeming. Mendengar ketukan itu, Lin mengedipkan mata padanya, memberi isyarat agar ia membuka pintu. Murong Feiyan menggigit bibirnya. Situasinya sudah mencapai puncaknya, jadi ia hanya bisa membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Ia berjalan ke pintu dan membukanya. Di luar berdiri lebih dari selusin penjaga penginapan, berteriak, "Keluar! Semuanya, keluar!" Murong Feiyan bertanya, "Mengapa kamu mengganggu tidur seseorang di tengah malam?" Seorang penjaga berkata, "Ada pencuri yang menyelinap masuk. Semuanya, keluar. Kita perlu pemeriksaan menyeluruh." Lin An juga keluar. Ia dan Murong Feiyan tiba di halaman satu persatu, dan mendapati bahwa Murong Feiyan mengenakan jubah merah tua, mungkin untuk menutupi robekan jubahnya di punggung. Keempat pelayan juga keluar dengan mata sayu.
Awalnya mereka terkejut karena Lin An tidak ada di sana, tetapi ketika mereka melihat Lin An dan Murong Feiyan bersama, mereka langsung mengerti. Tuan muda memang tuan muda. Kemampuannya merayu wanita sungguh luar biasa. Ia sudah mendapatkan satu di hari pertamanya. Liang Dazuang menyeringai pada Murong Feiyan, berpikir bahwa Murong Feiyan, yang biasanya berpura-pura menjadi wanita berbudi luhur, telah lama berselingkuh dengan tuan muda kita, bahkan tinggal sekamar. Pantas saja tuan muda menuruti setiap perintahnya. Aneh, aku tidak mendengar apa-apa tadi. Aku tertidur lelap sekali. Para penjaga menggeledah ruangan, lalu menggeledah semua orang. Sesampainya di tempat Murong Feiyan, mereka mencoba memaksanya mengangkat tangan. Ia berteriak dengan marah, "Apa yang kau lakukan? Kami punya stempel resmi dari Kementerian Kepegawaian. Kalau kau melakukan ini, kami akan melaporkannya ke pengadilan dan menghukummu karena tidak sopan." Terdengar suara sinis, nada bicaramu keras sekali. Aku ingin tahu bagaimana kau akan menghukumku atas ketidaksopananku. Namun, ternyata kepala pos yang datang. Lin An menatap letnan berhidung mancung dan berwajah monyet itu dan merasa ingin meninju wajahnya 2 kali. Namun, ia berada di wilayah orang lain, dan pangkat resminya terlalu rendah. Ia terbatuk dan berkata, "Pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Bahkan jika kalian ingin menggeledah, kalian harus membawa seorang wanita." Seorang penjaga tak tahan lagi. Ia baru saja melihat Lin An dan Murong Feiyan keluar dari ruangan yang sama, dan sekarang mereka membicarakan keintiman. Ia tidak tahu apa yang mereka lakukan barusan, jadi ia mengejek, "Kalian berdua sedang apa di dalam ruangan tadi?" Wajah Murong Feiyan memerah karena malu, tetapi tidak heran jika orang lain tidak terlalu memikirkan fakta bahwa seorang pria dan seorang wanita sendirian di ruangan yang sama. Ia melambaikan tangannya dan memukul penjaga itu. Lin An berdiri di sampingnya. Ia dengan cepat meraih lengannya. Bukannya ia tidak boleh memukulnya, tetapi ia tidak bisa memukulnya. Jika ia membuat masalah sekarang, itu hanya akan menyusahkan dirinya sendiri. Seperti yang diduga, raut wajah wakil rektor berubah, lalu ia melambaikan tangan dan berkata, "Tangkap mereka untukku." Ia sama sekali tidak menganggap serius pejabat tingkat 9 seperti Lin An. "Tuan, mari kita bicara sambil berjalan kaki," kata Murong Feiyan. Letnan itu mengerutkan kening, bertanya-tanya trik apa yang sedang mereka rencanakan, tetapi lebih baik ia mendengarkan apa yang dikatakannya. Ia mengikuti Murong Feiyan ke samping. Murong Feiyan membisikkan beberapa patah kata kepadanya. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, ekspresi letnan itu berubah cepat. Ekspresinya yang awalnya dingin langsung berubah menjadi senyum lembut. Ia terkekeh dan berkata, "Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Itu salah paham, salah paham." Ia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para penjaga untuk pergi. Sebenarnya, kedua ruangan itu baru saja digeledah, dan tidak ditemukan masalah. Setelah letnan membawa kelompok itu pergi, Lin An mendatangi Murong Feiyan dan berbisik, "Apa yang kau katakan padanya?" Murong Feiyan tersenyum misterius rahasia. Lin An tertawa dan berkata, "Meski kau tidak memberitahuku, aku tahu itu. Mereka hanya menggunakan papan nama prefektur Jingzhou untuk menakut-nakuti orang." Murong Feiyan meliriknya dengan dingin, tak mau bicara lagi. Ia berjalan kembali ke kamarnya dan membanting pintu. Lin An menatap pintu kamar Murong Feiyan yang tertutup rapat dan menggelengkan kepalanya. Ia melambaikan tangan kepada para pelayan di belakangnya dengan ekspresi aneh dan berkata, "Kembalilah dan istirahatlah. Kita harus berangkat besok pagi." Keesokan paginya, Lin An bangun pagi-pagi. 3 dari 4 pelayan masih tidur. Hanya Hofer yang bangun pagi untuk mengurus kuda-kuda. Lin An membuka pintu dan keluar. Tetapi dia melihat Murong Feiyan telah bangun dan sedang berlatih menendang di halaman. Lin An menguap malas dan berjalan mendekat. "Kamu benar-benar bekerja keras. Bagaimana aku bisa melindungimu jika aku tidak bekerja keras?" Lin An tersenyum dan berkata, "Aku sudah dewasa dan aku tidak butuh perlindunganmu." Ia berpura-pura kuat, tetapi ia harus mengakui dalam hatinya bahwa jika bukan karena Murong Feiyan, ia pasti sudah mati mengenaskan sejak lama. Murong Feiyan berhenti sejenak dan bertanya kepada Lin An, "Apakah kamu tahu apa yang terjadi tadi malam?" Lin An menggelengkan kepalanya. Kata Murong Feiyan, "Ada pencurian di ruang atas Tianzihao. Katanya banyak barang hilang tadi malam, bahkan surat resmi penting yang dikirim dari Yu Mengwan pun dicuri." Baru pada saat itulah Lin An mengerti mengapa terjadi keributan besar tadi malam. Sepertinya pria berpakaian hitam yang melarikan diri dari atap mereka kemarin adalah seorang pencuri. Meskipun mereka melihat bayangan pencuri itu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Lin An berkata, "Stasiun pos ini tempat yang bermasalah. Kita sebaiknya tidak tinggal lama di sini. Ayo kita lihat apakah kereta Hofer sudah siap. Kita harus segera berangkat." Murong Feiyan memiliki ide yang sama dan mengangguk, berkata, "Sebaiknya kita pergi secepatnya." Kelompok itu sarapan sederhana di penginapan, menyiapkan kereta, dan melanjutkan perjalanan ke barat daya. Sisa perjalanan berjalan jauh lebih lancar. Cuaca cerah dan berangin, tanpa angin atau hujan.
Dengan pendampingan Murong Feiyan sepanjang perjalanan, keselamatan mereka tentu terjamin. Sedangkan keempat pelayan, meskipun mereka pemalu dan penakut, mereka sama sekali bukan orang yang tidak berguna seperti yang dikatakan Lin An. Hofer sangat piawai merawat kuda. Berkat perawatan dan pengkondisiannya, kuda-kuda mereka tetap bersemangat sepanjang perjalanan setengah bulan itu. Li Jinhao dan Xiao Yijiao bertanggung jawab atas penyediaan makanan dan penginapan di sepanjang perjalanan. Mereka berpengalaman dalam hal ini dan sama-sama pekerja keras serta bersedia melakukan pekerjaan kasar. Sedangkan Liang Dazuang, ia lebih banyak bicara daripada bertindak. Dan meskipun tidak banyak melakukan pekerjaan serius, ia jelas ahli dalam menyanjung dan bercanda. Dan sedikit godaan terasa melegakan. Keterampilan berkuda Lin An telah meningkat pesat selama 2 minggu terakhir. Meskipun tidak secanggih milik Murong Feiyan, keterampilannya tetap dianggap di atas rata-rata. Ketika ada waktu luang, Murong Feiyan akan mengajarinya beberapa gerakan. Dunia sedang tidak stabil akhir-akhir ini, dan jika Lin An benar-benar mendapat masalah, meskipun ia tidak bisa membantu, ia masih bisa menggunakan seni bela diri dan ilmu pedang yang telah dipelajarinya untuk melindungi diri. Bagaimanapun, itu adalah tindakan pencegahan. Namun, semuanya berubah setelah mereka memasuki Sichuan. Tepat sebelum memasuki wilayah itu, mereka mengalami musim hujan terpanjang dalam setahun. Hujan yang terus-menerus membuat jalanan menjadi berlumpur. Di Pingtung, as roda kereta mereka patah, memaksa mereka meninggalkannya dan melanjutkan perjalanan. Di depan terbentang Gunung Pengin, baru setelah melewatinya mereka dapat benar-benar memasuki Sichuan. Sepanjang perjalanan, mereka beristirahat di penginapan dimanapun mereka menemukannya, dan menginap di penginapan demi penginapan. Meskipun Lin An memiliki peta pencarian mata air yang diberi label dengan cermat oleh si Swedong, ia tak pernah sekalipun mengunjunginya. Semakin jauh ke barat daya mereka, semakin gersang pemandangannya. Terkadang, mereka tidak melihat satu rumah pun selama 2 atau 3 hari, sehingga terpaksa berkemah di alam liar. Hujan terus turun. Awan-awan begitu rendah seolah menekan di atas kepala, langit gelap dan suram, membuat sulit bernapas. Lin An, mengenakan jas hujan jerami dan topi douli, tampak seperti nelayan tua yang telah melewati banyak badai. Tak ada jalan lain. Ini adalah perlengkapan hujan paling umum pada zaman itu, dan begitu pula dengan Murong Feiyan. Satu-satunya kereta mereka telah ditinggalkan, dan kuda-kuda mereka berjuang melawan angin dan hujan. Angin kencang, dan tetesan air hujan seukuran kacang kedelai menerpa wajah mereka, menampar tubuh dan wajah mereka, membutakan semua orang. Kuda itu juga tidak bisa membuka matanya. Baik pria maupun kuda itu menundukkan kepala dan bergerak perlahan di tengah angin dan hujan. Perjalanan itu sungguh sulit. Kilatan petir menyambar langit yang gelap, dan awan-awan seakan tiba-tiba terkoyak oleh kilatan petir ini, meninggalkan lubang yang panjang. Kemudian, hujan yang terkumpul di awan-awan pun turun deras sebagai selimut hujan. Topi bambu dan jas hujan sabut kelapa tak mampu menahan hantaman hujan deras. Petir membuat kuda-kuda ketakutan, membuat mereka meringkih ketakutan. Hofer buru-buru turun dari kudanya dan berteriak semua turun dan berjalan. Tutupi mata kuda-kuda dengan kain, dan tutup telinga mereka agar kuda-kuda tidak ketakutan. Ia telah berurusan dengan kuda selama separuh hidupnya dan sangat mengenal temperamen mereka. Semua orang turun, tetapi sebelum mereka semua turun, guntur lain meledak di atas kepala mereka, membuat semua orang ketakutan hingga tanpa sadar menyusut. Liang Dazuang turun seperti seorang satria pengembara, dan tunggangannya sangat ketakutan oleh guntur itu. Ia menundukkan kepala, mengangkat pantat, dan mengangkat kuku belakangnya tinggi-tinggi, benar-benar membuat Liang Dazuang terlempar dari punggungnya. Liang Dazuang jatuh di jalan pegunungan dan menjerit kesakitan. Kuda itu berbalik dan lari terbirit-birit. Meskipun Hofer bergegas maju dan meraih kendali, ia tak mampu menghentikan kuda itu. Kuda itu langsung menyeret Hofer jatuh dan menyeretnya mundur. Hofer tak punya pilihan selain melepaskan kendali, tetapi tubuhnya tetap meluncur di jalan berlumpur karena inersia dan hampir menabrak batu di depannya. Jika ia melonggarkan kendali sedikit lebih lambat, ia pasti akan terbentur di kepala dan otaknya akan pecah. Hofer menatap batu tak lebih dari 1 kaki darinya dengan ngeri, terengah-engah. Li Jinhao bergegas menghampiri dan membantunya berdiri. Kuda yang ketakutan itu telah melarikan diri dan menghilang. Xiao Yijiao membantu Liang Dazuang berdiri. Untungnya, ia hanya jatuh ke tumpukan lumpur dan tidak mengalami luka serius. Rombongan itu melanjutkan perjalanan, mencari tempat berteduh di tengah hujan lebat. Murong Feiyan, memimpin kuda hitamnya, berjalan di depan rombongan. Ia memasukkan tangan ke dalam saku dan samar-samar dapat melihat garis samar sebuah bangunan di depan melalui lapisan-lapisan hujan. Meskipun tidak jauh, hujan deras membuatnya sulit melihat dengan jelas. Dari garis samar itu, ia tahu bangunan itu cukup besar. Baru setelah mereka mendekat, mereka menyadari bahwa bangunan gelap itu sebenarnya adalah kuil yang sudah bobrok. Kuil itu dibangun menghadap gunung. Di atas gerbang gunung tergantung sebuah plakat horizontal bertuliskan 3 huruf besar Kuil Lanruo. Karena waktu yang lama dan paparan angin serta hujan,
Cat emas pada huruf-huruf tersebut memudar. Dinding halaman kuil juga sangat tua, dengan ilalang tumbuh di atasnya. Sepertinya sudah lama tidak ada yang memperbaiki dan merawatnya. Gerbang kuil tertutup rapat, dan cat merahnya terkelupas di banyak tempat. Ketika beberapa orang berjalan ke depan gerbang gunung, kilatan petir kebetulan lewat, dan 3 kata kuilan Ruo terpantul dengan sangat jelas. Lin An melihat plakat di atas dan tak kuasa menahan napas. Aku berkata, tidak mungkin kebetulan seperti itu, ternyata ada kuilan Ruo di sini. Dan mungkinkah Nie Xiaoqian dan iblis tua gunung hitam juga ada di sini? Xiao Yijiao bergegas mendekat dan mengetuk pintu sambil berteriak, apakah ada orang di sana? Lin An merasa cemas, pikirannya terus memutar ulang cerita-cerita dari kisah-kisah aneh dari studio Tiongkok. Kilat dan guntur silih berganti, dan ia berbisik, bagaimana kalau kita lanjutkan saja? Ia masih sangat waspada dengan nama kuilan Ruo. Murong Feiyan meliriknya dengan bingung dan berkata, kita tidak bisa terburu-buru di tengah hujan deras ini. Kita tunggu saja di sini sampai hujan reda. Xiao Yijiao mengetuk pintu kuil cukup lama tanpa jawaban, jadi dia berbalik dan berkata, mungkin tidak ada orang di dalam. Lin An berpikir dalam hati bahwa karena ini adalah kuilan Ruo, pasti tidak ada seorang pun di dalam kuil, dan semua biksu dimakan oleh Nie Xiaoqian. Kata Murong Feiyan, aku akan masuk dan melihatnya. Saat ia hendak memanjat tembok, ia mendengar suara serak dari dalam. Siapa itu? Xiao Yijiao menjawab dengan lantang, saya pedagang yang lewat. Saya tidak dapat melanjutkan perjalanan karena hujan deras, jadi saya meminta tempat untuk menginap malam ini. Tak lama kemudian, suara langkah kaki yang terseok-seok mulai terdengar, langkah kaki itu tidak beraturan, dan diselingi derap kaki. Cahaya redup menyinari gerbang gunung, lalu terdengar suara gerendel pintu dibuka. Pintu itu sedikit terbuka dari dalam, dan sesosok kepala botak muncul dari sana. Kepala itu adalah seorang biarawan berusia 40-an. Xiao Yijiao menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, Tuan, kami adalah pedagang yang sedang menuju Sichuan. Kami melewati tempat ini dan hujan deras. Kami kelelahan dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Kami berharap Tuan berkenan berbelas kasih dan memberi kami tempat berteduh. Xiao Yijiao adalah orang yang sudah berpengalaman, jadi tutur katanya sangat sopan. Biksu itu mengamati ke-6 orang di luar dan menyeringai, lalu berkata, Buddha itu welas asih. Karena kalian sedang kesulitan dan tidak keberatan dengan kesederhanaan kuil ini, silakan masuk. Gerbang gunung perlahan terbuka, dan biksu itu tampak pincang, bersandar pada kruk di bawah tulang rusuk kanannya. Pantas saja kami mendengar suara gemerincing tongkat yang mengetuk tanah tadi. Ada juga seorang biksu muda yang datang bersamanya, dan keduanya tampak cukup ramah dan tersenyum. Xiao Yijiao berterima kasih kepada biksu itu dan menunggang kudanya memasuki kuil Lan Ruo. Lin Fu dan yang lainnya mengikutinya satu persatu. Lin An tertinggal terakhir. Ia masih memandangi plakat di gerbang gunung. Kuil Lan Ruo. Meskipun ia tahu bahwa kuil Lan Ruo ini berbeda, ia tetap merasa sedikit gelisah. Melihatnya berdiri tak bergerak di pintu, Murong Feiyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Hei, apa yang kau lamunkan? Apa kau benar-benar ingin menghabiskan malam di alam liar? Lin An akhirnya tersadar dan berpikir bahwa dengan kehadiran Murong Feiyan, ia adalah seorang ahli bela diri dan pasti mampu mengatasi masalah apapun yang dihadapinya. Ia hanya perlu berhati-hati. Maka ia tersenyum dan mengikuti Murong Feiyan ke dalam kuil. Kuil Lan Ruo cukup besar, tetapi sayangnya, kuil itu telah runtuh dan berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Ia telah bertanya kepada biksu lumpuh di jalan, dan ia tahu ada 4 biksu di kuil tersebut, termasuk dirinya. Mereka ditawari tempat tinggal sementara di aula samping di halaman belakang. Biksu lumpuh itu cukup ramah dan tersenyum, berkata, kuil Lan Ruo terletak di daerah terpencil dan tidak terlalu populer, jadi kami kesulitan untuk merawatnya. Kondisi di sini sangat sederhana, dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami, para donatur. Xiao Yijiao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami sudah sangat bersyukur memiliki tempat berteduh dari angin dan hujan. Guru, silakan. Bolehkah saya bertanya nama Dharma Enyu? Biksu lumpuh itu tersenyum dan berkata, panggil aku pencerahan. Setelah berkata demikian, ia berpamitan kepada semua orang dan pergi bersama biksu muda itu dengan kruknya. Hover mengikat kuda-kuda di bawah koridor di luar, dan beberapa pelayan membawakan barang bawaan mereka. Karena hujan deras, sebagian besar spray mereka basah, dan sebagian besar makanan kering yang mereka bawa juga basah kuyup. Murong Feiyan sama sekali tidak mempedulikannya. Paling-paling, ia hanya akan lapar dan ingin makan. Ia tidak memiliki sedikit pun sifat santai, dan mampu bertahan dalam kondisi apapun. Hover sedang sibuk memeriksa mie cabai yang dibawanya. Ia selalu menyukai makanan pedas. Kali ini, ketika ia pergi ke Sichuan, ia membawa banyak bubuk cabai. Ia sangat senang mendapati bubuk cabai itu dalam kondisi baik dan tidak terpengaruh kelembapan. Hujan di luar terus turun, tak menunjukkan tanda-tanda reda, bahkan lebih deras dari sebelumnya. Pakaian mereka basah kuyup, dan karena aula samping tidak memiliki pintu utama,
Angin dingin bercampur kabut hujan terus berhembus. Liang Dazuang kedinginan hingga bersin beberapa kali. Ia berdiri dan berkata, "Tidak, aku harus mencari kayu bakar dan membuat api unggun. Lumayan menghangatkan." Begitu ia selesai berbicara, dua biksu datang membawa anglo. Para biksu dari wihara ini khawatir basah kuyup karena hujan, jadi mereka membawa anglo untuk mengeringkan pakaian mereka. Mereka juga membawa sepanci bubur dan sekeranjang bakpao. Selain ucapan terima kasih, beberapa pelayan juga memuji kemurahan hati para biksu di kuil Lanruo. Jika mereka tidak datang ke sini, mereka tidak akan tahu bagaimana mereka bisa selamat dari badai yang mengerikan ini. Beberapa orang duduk mengelilingi anglo, mengeringkan pakaian mereka. Liang Dazuang dengan bersemangat meraih bakpaonya dan mulai makan. Namun, Lin An tampak gelisah, mondar-mandir di aula samping. Kilat menyambar cahaya aula, dan di dalam cahaya kilat itu, ia dapat melihat patung 18 arahat, yang sebagian besar belum lengkap dan tertutup sarang laba-laba, menciptakan suasana yang mencekam. Liang Dazuang berkata, "Tuan muda, apakah Anda tidak ingin makan sesuatu?" Lin An menggelengkan kepala dan berbalik. Murong Feiyan sudah mengujinya dengan jarum perak. Ia berkata kepada Lin An, "Jangan khawatir, makanannya enak." Lin An berkata, "Aku hanya sedang sedih dan ingin jalan-jalan." Ia meninggalkan aula samping dan menatap hujan deras. Gelombang emosi menerpanya. Ia bertanya-tanya berapa lama hujan ini akan berlangsung. Jika tidak reda besok, ia mungkin harus tinggal di kuil Lanruo lebih lama lagi. Mungkin kesan yang ditinggalkan oleh Strange Stories from a Chinese Studio terlalu dalam baginya, ia merasa gelisah sejak memasuki kuil Lanruo. Banyak sekali kebetulan di dunia ini. Perut Lin An keroncongan, ia memang lapar. Ia berbalik untuk kembali makan malam, tetapi apa yang dilihatnya mengejutkannya. Kelima temannya, yang baru saja berkumpul di sekitar anglo, menghangatkan diri di dekat api dan makan. Kini semuanya tergeletak di tanah, termasuk Murong Feiyan. Lin An bergegas masuk. Ia teringat sesuatu dan menahan napas terlebih dahulu. Kemudian ia membantu Murong Feiyan berdiri dan menepuk-nepuk wajahnya dengan lembut. Murong Feiyan berbaring dengan lembut di pelukannya tanpa reaksi apapun. Lin An ketakutan. Yang paling merepotkan adalah ia tidak tahu apakah nasi itu beracun atau ada sesuatu yang lain di dalam anglo. Saat itu, terdengar ringkikan kuda dari luar. Lin An berpikir dalam hati, ini tidak baik. Pasti ada yang datang. Sudah terlambat untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Ia melihat sekeliling. Satu-satunya tempat yang bisa ia sembunyikan adalah di bawah altar dan di belakang patung Buddha. Ia memikirkannya dan menyadari bahwa ia hanya bisa bersembunyi sebentar. Para biksu pasti akan mulai mencari ketika mereka tahu ia tidak ada di sana. Satu-satunya pilihannya adalah berpura-pura pingsan dan lolos begitu saja. Maka ia menahan napas, menyelipkan belati di lengan bajunya, dan berbaring di samping Murong Feiyan. 4 biksu muncul di aula samping, dipimpin oleh biksu Wusing yang lumpuh. Setelah mereka memasuki aula samping, seseorang segera bergegas, menutupi anglo, dan mengeluarkannya. Ini menunjukkan bahwa pasti ada obat-obatan berbahaya yang disembunyikan di dalam anglo tersebut. Wusing melirik ke 6 orang di tanah dan mencibir, "Gadis ini cantik sekali. Kakak keempat, kirim dia ke ruang meditasiku. Kakak kedua dan ketiga, bawa yang lain ke halaman belakang dan lempar mereka ke tebing." Lin An mendengarnya dengan jelas dan mengutuk biksu jahat itu dalam hatinya. Sepertinya firasatnya benar. Nama kuil Lanruo membawa astaga. Meskipun tidak ada hantu perempuan atau monster tua gunung hitam di sini, ada banyak biksu jahat yang rakus akan uang dan ingin membunuh orang. Orang pertama yang diangkat adalah Lin An. Lin An berusaha sekuat tenaga untuk merilekskan tubuhnya. Takut orang-orang ini akan menyadari sesuatu yang tidak biasa. Tak lama kemudian, ia digendong ke beranda. Baru setelah yakin mereka telah meninggalkan aula samping, ia memberanikan diri untuk bernapas dengan hati-hati. 2 biksu menggendong Lin An ke halaman belakang. Lin An bahkan tak berani berkedip saat ia dibawa kembali ke tengah angin dan hujan. Salah satu biksu tak kuasa menahan diri untuk mengeluh, "Bos, sungguh tidak baik. Kenapa dia selalu bersenang-senang sementara kita yang menanggung semua kesulitan?" Biksu lain mendesah, "Berhenti bicara. Siapa yang membuatnya begitu kuat? Kita tidak bisa mengalahkannya. Kita hanya bisa patuh." 2 pria membawa Lin An ke pintu belakang kuil. Salah satu dari mereka menurunkan Lin An, dan yang lainnya pergi membuka pintu belakang. Lin An tahu bahwa kesempatan ini terlalu berharga untuk dilewatkan, jadi ia diam-diam mengeluarkan belati tersembunyinya, tetapi melihat biksu muda tepat di depannya. Namun, ia jelas tidak memperhatikannya, melainkan sedang melihat rekan lain yang akan membuka pintu. Lin An tiba-tiba bangkit dari tanah dan menyerang dengan tebasan secepat kilat, menembus jantung lawan. Lin An sangat familiar dengan anatomi manusia. Meskipun belum pernah membunuh sebelumnya, serangannya begitu kejam dan tepat sasaran. Bukan karena Lin An memang kejam, melainkan karena ia tak punya pilihan lain. Ia yakin ada 4 biksu di kuil Lanruo, dan 5 dari 6 biksu itu telah gugur, termasuk Murong Feiyan, petarung terkuat.
Lin An tidak percaya diri melawan 4 biksu, dan bahkan melawan 2 biksu pun, ia tidak percaya diri. Kemampuan bertarung seseorang tidak hanya ditentukan oleh kekuatannya, tetapi juga bergantung pada strategi, kebijaksanaan, dan kemampuannya menangkap peluang. Meskipun kemampuan bela diri Lin An terbatas, ia tetap tenang dan kalem, tetap tenang dalam menghadapi bahaya. Ia telah menunggu kesempatan ini, dan begitu kesempatan itu tiba, ia menyerang tanpa ragu. Dengan bunyi gedebuk, belati itu menembus dada kiri biksu itu, tepat di antara tulang rusuk kedua dan ketiga, tepat mengenai jantungnya. Biksu itu menjerit memilukan. Tanpa ragu sedikit pun, Lin An dengan cepat menghunus belatinya dan menyerbu biksu yang sedang berusaha membuka pintu bagaikan harimau yang keluar dari kandangnya. Biksu itu mendengar teriakan temannya dan segera berbalik. Ia melihat Lin An bergegas ke arahnya sambil memegang belati berkilauan. Terburu-buru, ia tanpa banyak berpikir dan mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan kanan Lin An yang memegang belati itu, berniat merebutnya dengan tangan kosong. Rencana Lin An telah terlaksana dengan sempurna. Ia akan membunuh biksu di sebelahnya dengan satu pukulan. Lalu diam-diam menyelinap ke belakang biksu yang membuka pintu dan menggorok lehernya saat ia lengah. Namun, rencananya berantakan. Ia tak pernah membayangkan biksu itu akan menjerit sekeras itu sebelum mati. Baru saat itulah Lin An menyadari bahwa ia kurang pengalaman dan seharusnya menutup mulutnya agar tidak membuat rekan-rekannya waspada. Biksu yang mendekati gerbang itu bertubuh jangkung dan berbahu lebar. Melihat rekannya tertebas oleh pedang Lin An, ia ketakutan. Ia bereaksi dengan kecepatan luar biasa, menyerbu ke depan untuk menghadapi Lin An dalam pertarungan jarak dekat. Ia meraih pergelangan tangan Lin An dan mencoba merebut belati itu. Biksu itu luar biasa kuat, dan meskipun Lin An telah berlatih keras, ia tetap tidak dapat menandingi kekuatan fisiknya. Biksu itu meraih lengan Lin An, meraung, dan mendorongnya mundur sekuat tenaga. Lin An meronta, tetapi ia kalah telak dan terus didorong mundur. Seperti kata pepatah, lebih besar berarti lebih besar berarti lebih besar. Biksu itu, bagaikan buldoser, berulang kali mendorong Lin An mundur, punggungnya menghantam pohon di belakangnya. Naungan pohon sebelumnya telah melindungi sebagian besar hujan, tetapi benturan tersebut menyebabkan tetesan air jatuh dengan suara dentuman, membasahi keduanya. Lin An mengangkat kakinya untuk menendang selangkangan biksu itu, tetapi biksu itu menangkisnya dengan kakinya. Biksu itu mencengkeram pergelangan tangan kanan Lin An dan memutarnya dengan kuat. Pada saat yang sama, kepalanya yang botak terbanting ke belakang dan menghantam dahi Lin An. Dengan suara keras, Lin An melihat bintang-bintang di matanya, seolah-olah ia melihat 5 atau 6 anak ayam kecil berputar-putar di kepalanya. Biksu ini pasti telah berlatih kungfu kepala besi. Sebelum Lin An sempat sadar kembali, bang, pukulan lain menghantamnya, dan Lin An pun terpelanting. Untungnya, ia lebih pendek dari orang itu. Kalau tidak, kepala botaknya pasti akan mengenai wajahnya, dan batang hidungnya mungkin akan patah. Lin An sepenuhnya didukung oleh tekadnya. Ia tak boleh bermalas-malasan di saat kritis hidup dan mati ini. Jika ia lengah saat ini, bukan hanya nyawanya sendiri yang terancam, tetapi rekan-rekannya juga akan terancam. Kepala biksu itu tertunduk lagi, dan ia hendak menggunakan trik yang sama lagi. Lin An diam-diam berteriak bahwa ia sudah celaka. Jika terkena pukulan ini, ia akan mati atau pingsan. Tak ada yang bisa ia lakukan. Ia memuntahkan seteguk air. Setelah menyeduhnya cukup lama, air liurnya sungguh spektakuler. Biksu itu tertegun ketika Lin An menyemprot wajahnya. Ia gagal mengenainya tepat waktu untuk ketiga kalinya. Dalam pertarungan hidup dan mati, detail sekecil apapun dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan. Jika biksu itu memukul Lin An dengan kepalanya lagi, Lin An pasti akan kehilangan semua kemampuan bertarungnya. Namun, biksu itu terkejut oleh air liurnya. Momen jeda ini sangat berharga bagi Lin An. Ia meraung dan menerjang maju seperti biksu itu. Melawan balik dengan cara yang sama bukanlah kejeniusan Lin An. Biksu itu tidak punya pilihan lain. Ia menggunakan sundulan yang sama. Lin An belum pernah berlatih kungfu kepala besi. Tetapi setelah 2 pukulan berturut-turut dari biksu itu, kepalanya terasa sakit dan mati rasa. Ia bertekad untuk mati bersama lawannya. Ia memukul hidung biksu itu. Biksu itu tidak pernah menyangka Lin An akan memulai sundulan ini. Dengan keras, ia memukulnya tepat sasaran. Lin An sedikit lebih pendek dari biksu itu, dan kali ini, pukulannya mendarat tepat di pangkal hidungnya, memercikan darah kemana-mana. Biksu itu merasakan sakit dan tubuhnya bereaksi secara alami. Tangannya sedikit mengendur, dan Lin An memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan tangannya dan menusukkan belati ke tenggorokan biksu itu. Biksu itu kembali meraih pergelangan tangannya dengan kedua tangan, memutarnya, mengarahkan ujung belati ke dada Lin An, dan menekannya sedikit. Pada saat ini, Lin An mengulurkan tangan kirinya dan tiba-tiba mengayunkannya ke leher biksu itu. Cahaya dingin menyambar di antara jari-jari kirinya, dan sebuah bilah tajam tergenggam. Bilah itu menembus sisi kanan leher biksu itu, memotong arteri serviksnya,
dan sebilah pedang darah menyembur keluar dari leher biksu itu. Lin An terkejut dan darah bercucuran ke seluruh kepala dan wajahnya. Biksu itu mencengkeram lehernya dan mencoba menahan darah dengan jari-jarinya, tetapi darah tetap menyembur keluar dari sela-sela jarinya. Ia terhuyung ketakutan, kakinya lemas, dan ia jatuh berlutut. Tenaganya cepat terkuras habis saat darah menyembur keluar, dan ia pun jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Dimohon lebih banyak suara untuk Sanjiang. Lin An merasa iba melihat tubuh biksu yang meronta-ronta di tanah. Ia mendesah, berpikir, dosa, dosa, dosa. Aku tidak bermaksud membunuhmu, tapi pilihannya cuma kau atau aku. Berbelas kasih kepada musuh sama saja dengan kejam terhadap diri sendiri. Ia melirik pisau bedah yang tersembunyi di sela-sela jarinya. Jika bukan karena pisau bedah yang tersembunyi di sana, ia pasti sudah mati di tangan biksu ini hari ini. Ia menarik napas panjang 2 kali. Meskipun ada banyak kebisingan di sana, tampaknya hal itu tidak membuat para biksu lain di kuil khawatir. Kilat, guntur, dan badai yang mengamuk menjadi penyamaran terbaik untuk pembantaian ini. Memikirkan Murong Feiyan yang telah dibawa pergi oleh 2 biksu jahat itu, Lin An tak berani mengabaikannya sedikit pun. Baru saja, biksu Wusing yang lumpuh itu telah memerintahkan untuk membawa Murong Feiyan ke ruang meditasinya. Dari kata-kata Wusing, jelas bahwa keledai botak ini jelas seorang biksu bejat. Memikirkan hal ini membuat Lin An cemas. Jika kepolosan Murong Feiyan dirusak oleh biksu bejat ini, bukankah ia akan menyesalinya seumur hidup? Ia kembali melalui rute yang sama. Meskipun ia tidak tahu di mana ruang meditasi biksu itu, akal sehatnya mengatakan bahwa ruang itu seharusnya berada di halaman belakang. Ketika ia digendong ke sana oleh biksu itu tadi, ia diam-diam mengamati jalan yang dilaluinya dan mengingat beberapa hal. Oleh karena itu, meskipun hujan deras, Lin An tidak tersesat. Ia berbalik ke aula samping dan mendengar samar-samar percakapan di depan. Lin An buru-buru menempel di dasar tembok dan perlahan mendekat. Di tengah desiran angin dan hujan, ia mendengar suara Wusing berkata, "Si tua 4, pergilah dan lihat mengapa mereka berdua belum kembali." Biksu yang dipanggil itu pun menjawab. Wusing tersenyum lagi dan berkata, "Aku akan kembali ke kamarku dulu." Saudara yang keempat berkata, "Saudaraku, kamu bilang kamu akan menjaga saudara-saudaramu." Kata-katanya penuh dengan makna yang tidak senonoh. Wusing berkata, "Jangan khawatir, kita semua bersaudara. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Aku akan menghabiskan semangkuk daging pertama, dan kau akan menunggu semangkuk daging kedua." Keduanya tertawa bersamaan. Lin An mengumpat dalam hati, "Kalian mau makan daging dengan karakter kalian? Daging itu milikku, dan kalian bahkan tidak bisa memikirkan untuk minum supnya." Wusing berkata, "Oh, ngomong-ngomong, jangan khawatirkan mereka. Pertama, sembunyikan kuda dan barang bawaan di belakang. Aku akan kembali dan menghitung hasil jerih payah kita setelah selesai." Ya, biksu lumpuh itu berjalan pergi sambil bersandar pada tongkat. Lin An tidak langsung mengikutinya. Ia diam-diam menyelinap ke sudut dinding dan mendongak. Ia melihat biksu muda mengenakan topi biksu dan topi biksu, menuju koridor aula samping untuk menuntun kudanya. Di sisi lain, biksu yang lumpuh itu sudah keluar dari gerbang kanan. Biksu muda itu, sambil menarik kudanya, menggerutu saat melewati Lin An. Tiba-tiba terdengar suara guntur. Lin An, memanfaatkan suara guntur, bergegas keluar dari bayang-bayang, membekap mulut biksu muda itu dari belakang, lalu mengangkat belatinya dan menusukkannya tepat di jantung. Lagi pula, dengan pengalaman membunuh 2 biksu jahat berturut-turut, ia jauh lebih lincah dan tenang kali ini. Biksu muda itu bahkan tak merintih sedikit pun ketika Lin An merenggut nyawanya. Melihat ekspresi ketakutan di wajahnya yang sekarat, Lin An tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Dulu, ia menggunakan pisaunya untuk menyelamatkan orang, tetapi sekarang ia harus membunuh orang. Orang-orang benar-benar tak punya pilihan dalam situasi ini. Jika kau tidak membunuh, kau akan mati di tangan mereka. Tak ada ruang untuk belas kasihan. Setelah menikam biksu muda itu hingga tewas hanya dengan 1 pukulan, kuda itu meringkik. Kuda ini adalah tunggangan Lin An, Snowflake. Ketika menyadari bahwa ia adalah tuannya, ia langsung tenang dan mengusap-usap kepalanya dengan penuh kasih sayang ke baju Lin An yang melingkari pinggangnya. Lin An menepuk-nepuk surainya dan berbisik, "Baik-baiklah, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali." Ia mengikuti jejak biksu lumpuh itu dan berjalan menuju gerbang kanan. Tetapi setelah 2 langkah, ia teringat sesuatu. Ia berbalik, cepat-cepat menanggalkan pakaian biksu muda itu, menanggalkan jubahnya yang berlumuran darah, segera mengenakan jubah biksu itu, dan mengambil topi tempur yang tergeletak di tanah. Sosoknya awalnya sangat mirip dengan biksu mati di depannya, dan sangat sulit membedakan mereka dalam balutan pakaian ini. Alasan Lin An ingin berganti jubah biksu adalah karena biksu yang lumpuh itu. Karena ketiga biksu itu memanggilnya kakak, ia berpikir bahwa biksu yang lumpuh dan cabul itu pasti memiliki beberapa sifat luar biasa dan mungkin lebih sulit dihadapi daripada gabungan ketiga biksu lainnya. Jika ia menerobos masuk begitu saja,
Ia mungkin tidak akan bisa menyelamatkan Murong Feiyan, tetapi malah akan jatuh ke tangannya. Lin An berganti pakaian dan segera berjalan keluar dari gerbang kanan. Ia melihat sesosok tubuh di depannya tertatih-tatih menuju ruang meditasi yang terang benderang, tetapi biksu lumpuh itu masih belum tiba. Ia diam-diam bersukacita. Biksu lumpuh itu ternyata tidak terlalu gesit, dan belum sampai di ruang meditasi. Murong Feiyan pasti baik-baik saja. Ia melangkah cepat 2 kali, berniat memanggil saudara untuk menarik perhatian biksu lumpuh itu, tetapi ia berubah pikiran saat kata-kata itu sampai di bibirnya. Ia menjerit dan jatuh ke tanah. Lin An adalah pria yang sangat licik. Jika ia memanggilnya kakak, aksennya kemungkinan besar akan membuatnya ketahuan. Terlebih lagi, hujan tampaknya sudah jauh mereda, jadi jika terlalu dekat, ia pasti akan terekspos. Karena biksu lumpuh itu adalah pemimpin gerombolan biksu jahat ini, ia pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Lin An menikam biksu muda itu hingga tewas, lalu menyamar sebagai biksu itu dan jatuh ke tanah. Langkah Lin An tampak sangat berbahaya di permukaan, tetapi sebenarnya itu adalah langkah paling cerdas jika dipikirkan dengan saksama. Ia mengenakan jubah dan topi biksu. Bahkan jika terjatuh, ia akan diam-diam menggerakkan topi itu dengan tangannya, yang kebetulan menutupi bagian belakang kepalanya dan menyembunyikan sebagian besar rambutnya. Jeritan Lin An barusan sungguh memilukan. Wusing melihatnya jatuh di tanah bata biru yang basah dan mengira itu adalah saudaranya, jadi ia segera berjalan kembali dengan kerup. Lin An mendengar suara gemerincing itu semakin dekat, dan hatinya menjadi sangat gelisah. Ia menekan tangan kanannya ke bawah tubuhnya, menggenggam belati erat-erat. Keberhasilan atau kegagalan hari ini bergantung pada langkah ini. Jika tindakan ini gagal, artinya kehilangan segalanya. Wusing berseru kaget, "Si Tua Empat, Si Tua Empat, ada apa denganmu?" Lin An tidak berkata apa-apa saat Wusing mendekatinya. Namun, biksu itu cukup cerdik dan tidak mendekat terlalu dekat. Ia berdiri dengan satu kaki sekitar 1 meter darinya, mengangkat kruk di tangan kanannya, dan pertama-tama mengangkat topi yang menutupi kepala Lin An. Tentu saja, ini sebagian karena cacat kakinya dan kesulitannya membungkuk. Lin An telah mempertimbangkan segala kemungkinan, tetapi hal yang ditakutkannya tetap terjadi. Biksu itu terlalu waspada. Saat Wusing menggunakan kruknya untuk mengangkat topi bela diri dari kepala Lin An menerkamnya, menancapkan belatinya di kaki kirinya. Lin An telah memperhitungkan bahwa jika biksu itu cukup dekat, ia akan menerkam dan membunuhnya, membuatnya lengah. Karena Lin An terbaring di tanah, target yang paling mudah adalah tubuh bagian bawahnya. Biksu itu hanya memiliki satu kaki kiri, dan jika kaki itu hilang, mobilitasnya akan hilang. Lin An membuat rencana yang bagus, berusaha mencapai target dalam waktu sesingkat mungkin. Meskipun Wusing sedikit waspada, ia tetap tidak menyangka bahwa biksu yang tergeletak di tanah itu sebenarnya adalah Lin An. Ia mengangkat topi bela dirinya, tetapi sebelum ia sempat melihat wajah di baliknya, Lin An telah menerkamnya seperti harimau. Pada jarak sedekat itu, bahkan meskipun dia memiliki pemahaman dan keterampilan bela diri yang baik, sulit baginya untuk bereaksi tepat waktu, dan belati itu menusuk dalam kepahanya. Wusing mengerang kesakitan, mengangkat kruknya, dan memukulkannya dengan keras ke belakang kepala Lin An. Satu pukulan saja pasti akan mengakibatkan otaknya hancur. Meskipun kemampuan bela diri Lin An terbatas, ia adalah seorang perencana yang cermat, seringkali merencanakan langkah selanjutnya bahkan sebelum mengeksekusi langkah pertama. Setelah belati mengenai sasarannya, ia langsung berguling ke kiri. Gulungan tepat waktu inilah yang menyelamatkannya dari kematian. Ia berniat mencabut belati itu dan membawanya, tetapi belati itu tertancap terlalu dalam di dagingnya, dan ia tidak dapat mencabutnya. Tongkat itu menghantam tanah bata biru tempat ia berdiri tadi, dan bata-bata biru itu langsung hancur berkeping-keping. Pecahan bata itu berterbangan kemana-mana, dan banyak diantaranya mengenai tubuh Lin An, menyebabkannya kesakitan luar biasa. Ini menunjukkan betapa kuatnya lengan biksu itu. Lin An menyerang dengan keganasan seorang pembunuh bayaran profesional, belatinya menusuk tajam ke kaki kiri Wusing. Wusing, yang sudah lumpuh di kaki kanannya, kini juga tertusuk di kaki kirinya, menghambat pergerakannya. Ia menggertakkan gigi, menggenggam gagang belati, dan dengan kekuatan tiba-tiba, mencabut bilah yang berlumuran darah dari tubuhnya. Matanya yang dingin melotot tajam ke arah Lin An, dan ia bersandar pada kruknya, kakinya berdarah deras, saat ia mendekat. Lin An mengandalkan kedua kakinya untuk bergerak bebas, berbalik dan berlari ke tangga di depan, berteriak sambil berlari keledai botak astagaan, "Kejar aku kalau berani." Ia sengaja memprovokasi Wuzi agar mengejarnya. Semakin Wuzi bergerak, semakin parah pendarahan akibat lukanya. Wusing mengangkat belati di tangannya, meraung liar, dan melemparkannya ke arah Lin An sekuat tenaga. Belati itu, ketika ia lemparkan, bagaikan busur atau panah yang kuat. Dengan desisan tajam, belati itu menembus hujan, merobek malam yang suram, dan langsung menuju dada Lin An. Lin An sangat ketakutan ketika melihat belati itu datang begitu cepat sehingga ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Untungnya,
Ia jatuh tepat waktu karena belati itu terbang di atasnya dan menembus pohon locust tua di belakangnya. Lin An berkeringat dingin. Ia melihat lagi dan melihat belati itu tertancap sempurna di batang pohon locust tua, hanya menyisakan sedikit sutra merah di ujungnya. Kekuatan lengan biksu jahat ini sungguh luar biasa. Seperti kata pepatah, gunakan, hilangkan. Jika lapisan bawahnya tidak berfungsi, lapisan atasnya luar biasa tangguh. Lin An segera bangkit dari tanah, menatap Wusing yang bergerak dengan susah payah di tengah hujan, dan yakin ia takkan bisa menyusulnya. Ia mencibir keledai botak tua, beraninya kau menusukku dengan pisau terbang. Astagaan! Kau tahu aku memberi racun pada belati itu? Beraninya kau menembakku? Kalau terjadi apa-apa pada kakekmu, kau akan dikubur bersamaku. Ia tidak memberi racun pada belati itu, ia hanya sengaja mengancam biksu jahat itu. Wusing menggertakkan giginya dan berkata, bajingan kecil, hari ini aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup dan merobek uratmu untuk meredakan kebencian di hatiku. Namun, ia merasakan hawa dingin di hatinya. Lin An terkekeh dan berkata, keledai botak tua, kau bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawamu, dan kau masih berani menyombongkan diri? Apakah ada rasa sakit yang tumpul di dada kirimu? Tekan jari-jarimu di antara tulang rusuk kelima dan keenammu, apakah kau merasakan sengatan? Wusing curiga orang ini sengaja menipunya, tetapi ia tetap menekannya sambil berkata, apalagi dirinya, siapapun yang menekannya akan merasa sakit, dan Wusing menarik napas. Apakah dadamu masih terasa berat? Seperti ada batu yang menekannya? Detak jantungmu lebih cepat, dan bibirmu agak kering. Wusing memang orang yang mudah curiga, dan semakin curiga seseorang, semakin rentan mereka terhadap jebakan psikologis. Ia menatap Lin An dengan tajam, hatinya dipenuhi kepanikan yang luar biasa. Bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar telah meracuni belatinya. Lin An menjelaskan gejala-gejala kehilangan darah yang normal. Pendarahan di kaki kiri Wusing niscaya akan menyebabkan gejala kehilangan darah yang serupa. Lin An memanfaatkan hal ini untuk melancarkan taktik perang psikologis, terus-menerus memberi saran kepadanya. Tujuannya adalah untuk mengulur waktu. Semakin lama penundaan, gejala kehilangan darah Wusing akan semakin jelas, dan kekuatan fisiknya akan menurun, yang akan lebih menguntungkan Lin An. Lin An berkata, sekarang, jika kau berlutut dan bersujud kepadaku 3 kali, lalu memanggilku, kakek, 3 kali, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Wusing meraung, bajingan kecil, aku akan membunuhmu bahkan jika itu mengorbankan nyawaku sendiri. Lin An tertawa dan berkata, keledai tua botakmu benar-benar tidak tahu cara mati. Aku berdiri di sini, kemari dan tangkap aku kalau berani. Wusing mengarahkan kerup di tangannya dan tubuhnya tiba-tiba terbang. Lin An sudah merencanakan segalanya, tetapi ia tidak menyangka pria lumpuh ini ternyata bisa terbang. Ia melihat Wusing menggunakan tongkatnya untuk mengetuk tanah dan terbang ke udara. Wusing terbang lebih dari 3 meter seperti burung besar dan langsung menghampirinya. Lin An sangat ketakutan hingga ia berbalik dan lari. Aku berkata, aku jelas-jelas menusuknya, kok dia masih kuat bertarung dan bahkan bisa terbang? Astaga, sepertinya struktur tubuh mereka memang sedikit berbeda dariku. Bagaimana mungkin mereka bisa terbang setinggi itu? Wusing terbang jauh dan tubuhnya secara alami jatuh kembali ke tanah. Saat hendak mendarat, ia mengetuk tanah dengan kerupnya dan tubuhnya terbang kembali. Setelah 2 kali terbang berturut-turut, jaraknya kurang dari 3 meter dari Lin An. Lin An tiba-tiba mengangkat sesuatu di tangannya dan menghantamkannya ke wajah Wusing. Wusing membuka telapak tangannya dan tiba-tiba menamparnya. Bang! Dengan suara bang, kantong kain itu hancur berkeping-keping, dan gumpalan bubuk merah seperti kabut menyebar. Sudah terlambat bagi Wusing untuk menghindar. Ia menghirup sedikit bubuk itu dan langsung merasakan hidung yang sangat perih. Ia tak bisa menahan diri untuk bersin, yang membuat keadaan semakin rumit. Banyak bubuk masuk ke mulut, hidung, dan matanya saat ia menghirup dan mendengus, dan ia merasakan sensasi terbakar di mana-mana. Wusing tak bisa menahan diri untuk menutup matanya, dan air mata mengalir di wajahnya dalam sekejap. Ia baru menyadari bahwa kantong yang dilemparkan anak ini sebenarnya adalah bubuk cabai. Dia diam-diam mengutuk orang ini karena begitu jahatnya sehingga dia tega menggunakan cara tercela seperti itu. Lin An baru saja melihat mie cabai dari barang-barang yang dibawa kudanya. Inilah yang dibawa Hofer. Hofer membawa mie cabai untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk melawan musuh. Namun, ketika Lin An melihat benda ini, ia langsung berpikir dan mengubahnya menjadi senjata untuk mengalahkan musuh. Ketika Wusing mendekati Lin An tadi, Lin An ingin mengeluarkan senjatanya, tetapi setelah dipikir-pikir, ia merasa jarak di antara mereka terlalu dekat. Jika ia melempar mie cabai, hasilnya akan membunuh 10.000 musuh dan melukai 5.000 musuhnya sendiri. Ia bahkan mungkin akan tersedak. Jadi, Lin An mengurungkan niatnya. Situasinya kritis, dan hujan baru saja berhenti sebentar, menjadikannya waktu yang tepat untuk menggunakan senjata mematikan ini. Bagi seorang oportunis seperti Lin An, kesempatan ini tak boleh dilewatkan. Ia melemparkan sekantong penuh mie cabai.
Meskipun kemampuan bela diri Wusing melampaui Lin An, ia jelas bukan petarung papan atas. Jika ia dilempari batu, ia mungkin bisa menghindarinya. Tetapi yang ia lemparkan adalah sekantong bubuk cabai. Meskipun tamparan Wusing memuaskan, konsekuensinya sangat parah. Setelah diserang bubuk cabai, Wuzi terjatuh seperti burung yang sayapnya patah. Namun untunglah ia berhasil mendarat dengan mulus. Bagaimana mungkin Lin An melewatkan kesempatan menendang seseorang saat ia sedang terpuruk? Ia mengambil sebatang bambu setebal lengannya dan mengayunkannya ke tanah. Sebelum Wusing sempat pulih dari rasa sakit akibat bubuk cabai, penglihatan dan pendengarannya terganggu parah. Begitu ia mendarat di tanah, sebatang bambu menghantam sisi kiri wajahnya, menyebabkan kepalanya yang botak berputar tajam ke kanan, dan dua giginya yang berkilau tercabut. Lin An mengerahkan kekuatan sucinya, mengangkat bambu di tangannya, mengerahkan tenaga dengan kedua lengan, dan dengan kekuatan standar membelah gunung Huashan. Dengan bunyi dentuman, menghantam puncak kepala Wusing. Wusing terjatuh ke tanah, dan kerupnya terjatuh ke samping. Lin An lebih berhati-hati daripada Wusing. Ia baru saja menipu Wusing dengan penyamaran, jadi tidak ada jaminan ia tidak akan menggunakan cara yang sama terhadapnya. Ia mengangkat tongkat bambu sepanjang 60 cm dan mengarahkannya ke selangkangan Wusing. Ia menggertakkan gigi dan berkata, "Bajingan, beraninya kau menyentuh makananku? Akan kupastikan kau tidak punya keturunan." Ia menusukkan tongkat bambu tebal itu ke depan sekuat tenaga, menusuk selangkangan Wusing. Seperti dugaannya, Wusing berpura-pura pingsan. Ia berharap bisa meniru taktik Lin An sebelumnya dan melancarkan serangan balik yang nekat. Sayangnya, di hadapan Lin An yang jahat, Wusing bertingkah seperti anak kecil. Lin An tidak hanya teliti tetapi juga kejam. Taktik ini membuat Wusing kelelahan total, dan ia pingsan sambil menjerit. Bahkan jika ia selamat, Lin An pasti sudah menyiksanya. Lin An takut biksu itu mencoba menipunya, jadi ia mengangkat tongkat bambu dan memukul selangkangannya 2 kali. Selain Lin An, mungkin tidak banyak orang di dunia ini yang bisa begitu kejam kepada seorang biksu. Lin An yakin Wusing sudah benar-benar kehilangan daya tahan, jadi ia menghampiri dan mengikat erat pria itu dengan tali yang ia temukan. Alasan ia tidak membunuhnya bukan karena Lin An berhati lembut. Ia belum mengetahui kondisi keracunan kelima rekannya, jadi ia harus menyelamatkan nyawa pria itu terlebih dahulu, untuk berjaga-jaga. Jika ia tidak bisa menyelamatkannya sendiri, ia harus bergantung pada penyintas ini untuk menemukan penawarnya. Mengikuti cahaya menuju ruang meditasi Wusing, Lin An merobek kertas jendela dan mengintip ke dalam. Ia melihat Murong Feiyan terbaring di tanah, tangan dan kakinya terikat. Efek obatnya jelas belum hilang, dan ia tetap tak sadarkan diri. Melihat pakaiannya masih terpasang, Lin An merasa sangat lega. Pakaiannya terbungkus rapi, hanya sedikit ikatan lagi, tetapi camilan di dalamnya masih utuh. Lin An memastikan tidak ada biksu lain di sekitarnya, jadi ia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ia menggendong Murong Feiyan dan memanggil dengan lembut, "Feiyan, Feiyan." Tangannya terus mengguncang tubuh mungilnya, tetapi sayangnya tidak berpengaruh. Murong Feiyan masih tertidur lelap. Lin An melirik meja di sampingnya. Kebetulan ada semangkuk air dingin di atasnya. Ia mengambil air itu dan menyiramkannya ke wajah Murong Feiyan. Murong Feiyan masih tidak bereaksi. Sepertinya obat yang digunakan para biksu jahat itu sangat kuat. Lin An menatap wajah menawan Murong Feiyan dan mendesah, dia memang cantik, tapi agak galak dan tidak feminin. Lin An menurunkan kembali Murong Feiyan ke tanah dan kembali ke halaman. Saat itu, hujan mulai turun semakin deras. Pikirannya teredam oleh dinginnya hujan yang menyelimuti langit, dan ia pun terbangun. Lin An menghampirinya dan berjongkok. Ia mengeluarkan pisau bedah dan mengayunkannya di depan Wusing, sambil berkata dengan muram, "Serahkan penawarnya, atau aku akan mengiris ratusan luka di tubuhmu dan membuatmu mati kehabisan darah." Wusing tertawa terbahak-bahak, tawanya sangat gila dan mengerikan, ia hanya tertawa tanpa berkata sepatah kata pun. Lin An yang cemas mengangkat tangannya dan meninju hidung Wusing, menyebabkannya berdarah deras dan jatuh ke tanah dengan kepala tertunduk. Lin An mengikutinya, sambil menodongkan pisau ke lehernya dan berkata, "Keledai botak tua, kau pikir aku bercanda? Kau pikir aku akan mengubahmu menjadi kasim dulu? Mulut Wusing dipenuhi darah, bunuh aku jika kau mau, mengapa mempermalukan aku?" "Suka banget," kata Lin An, lalu meninju wajah Wusing lagi. Kali ini, pukulannya begitu kuat hingga Wusing pingsan. Ia menggeledah tubuh Wusing dan menemukan botol porselen hijau. Ia membuka tutupnya dan mengendusnya. Bau amis yang menyengat membuatnya bersin beberapa kali. Lin An kembali ke kamar sambil memegang botol giok dan mendekatkannya ke hidung Murong Feiyan. Tepat saat ia hendak membuka botol itu, tatapannya tertuju pada leher putih seputih giok milik Murong Feiyan, dan ide untuk mengerjainya muncul di benaknya. Ia membungkuk dan mencium leher putih mulus milik Murong Feiyan dengan keras, hingga ia menghisap darah dari lehernya, lalu berhenti dan berkata sambil terkekeh, "Rasanya enak sekali. Lebih banyak suara dari San Jiang." Ia lalu membuka tutup botol dan mengarahkannya ke hidung Murong Feiyan.
Ia menghirup uapnya dan bersin beberapa kali. Tiba-tiba terbangun dari komanya. Ia mengerjap, lalu melihat Lin An, mengenakan jubah biksu. Kemudian, menyadari tangan dan kakinya terikat, ia berteriak ketakutan. Apa? Apa yang ingin kau lakukan? Lin An kebingungan. Ia jelas seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang wanita cantik, tapi apa yang dipikirkan gadis kecil bernama Murong ini tentangnya? Sepertinya ia tidak pernah memandangnya secara positif. Karena kau berpikir begitu tentangku. Sekalian saja aku menakutimu, kata Lin An sambil tersenyum licik. Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Wajah Murong Feiyan memucat ketakutan Lin An. Aku seorang pejabat yang ditunjuk oleh istana kekaisaran. Beraninya kau? Lin An berkata sambil tersenyum jenaka. Kau pejabat yang ditunjuk oleh istana, dan aku bukan? Dengan karakterku, apa yang tidak bisa kulakukan? Lagi pula, ini di alam liar, tanpa siapapun di sekitar. Bahkan jika aku melakukan sesuatu yang keterlaluan padamu, tak seorang pun akan tahu. Setelahnya, hal terburuk yang bisa terjadi adalah aku akan menghancurkan tubuhmu dan melemparkannya dari tebing. Binatang buas di pegunungan akan memakanmu sampai ke tulang. Dan siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Murong Feiyan berteriak dengan marah. Apakah kamu tidak takut disambar petir? Tepat saat ia selesai berbicara, kilatan petir menyambar langit, diikuti oleh guntur yang teredam. Lin An begitu ketakutan hingga lehernya menciut. Kukatakan, jangan terlalu serius. Ia berjalan memutar di belakang Murong Feiyan dan membantu melepaskan tali di pergelangan tangannya. Ia tidak berani bicara omong kosong lagi. Kemudian, Murong Feiyan menyadari bahwa ia telah salah paham. Wajah cantiknya memerah dan ia mengumpat pelan, orang-orang tak tahu malu hanya akan mengintimidasiku. Lin An berkata, aku selalu bilang padamu untuk berhati-hati. Kau dikenal sebagai detektif wanita terbaik di ibu kota, tapi kau hampir saja jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh biksu cabul ini. Kalau bukan karena kecerdasanku, kita pasti sudah musnah kali ini. Tangan dan kaki Murong Feiyan sudah bebas. Ia ingin berdiri, tetapi tubuhnya masih terasa lemas dan lemah. Ia merasa pusing dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Lin An segera menolongnya. Lebih tepatnya, ia memeluknya, karena separuh tubuhnya yang rapuh berada dalam pelukan Lin An. Murong Feiyan merasa malu dan cemas biarkan aku pergi. Lin An patuh dan segera melepaskannya lalu lari. Suara tangisan bayi terdengar dari mulut Murong Feiyan, lalu ia jatuh terduduk. Anggota tubuhnya jelas kaku. Jika ia jatuh dengan keras, ia pasti akan memar. Mungkin ia punya firasat akan akhir hidupnya yang tragis, dan jeritannya kali ini bahkan lebih melengking daripada sebelumnya. Sekali lagi, Lin An mengulurkan tangan tepat waktu, kali ini memeluknya erat-erat, menyelamatkannya sebelum wajahnya menyentuh tanah. Murong Feiyan merasa belum pernah merasa selemah ini seumur hidupnya. Ia menatap Lin An dengan napas terengah-engah. Lin An berkata, menjadi kuat membutuhkan modal. Aku tidak memaksamu, kau harus bergantung padaku. Murong Feiyan melotot tajam ke arahnya. Lin An berkata, tahukah kau rasanya seperti anjing yang digigit Ludong Bin dan tak mengenali kebaikan orang baik? Kaulah orangnya. Ia membantu Murong Feiyan berdiri. Dari luar, tawa liar biksu Sing terdengar lagi. Orang itu ternyata sudah bangun lagi. Murong Feiyan meminta Lin An untuk menggendongnya. Meskipun ia tidak tahu apa yang terjadi, ia tahu satu hal Lin An lah yang pasti membalikan keadaan dan menyelamatkan mereka. Jika bukan karena kewaspadaannya, ia mungkin. Hampir saja ia tidak berani memikirkannya. Biksu Sing terbaring di tanah, darah di wajahnya tercuci bersih oleh hujan deras. Melihat Murong Feiyan digendong oleh Lin An, ia tahu bahwa mereka telah menemukan penawarnya dan perampokan yang direncanakan dengan matang hari ini telah gagal total. Wu Xing sangat sedih. Setelah disiksa secara brutal oleh Lin An, tubuhnya terasa sakit. Memikirkan cara kejam Lin An, ia tak kuasa menahan rasa dingin di hatinya. Dengan pria sekejam itu, siapa yang tahu apa yang akan ia lakukan? Melihat Wu Xing, Murong Feiyan dipenuhi dengan kebencian dan berkata kepada Lin An, bunuh dia. Lin An berkata, mengapa kamu tidak datang sendiri? Murong Feiyan tahu situasinya. Seluruh tubuhnya begitu lemah sehingga ia bahkan tak punya tenaga untuk memegang pisau. Jika bukan karena dukungan Lin An, ia bahkan tak akan bisa melangkah. Lin An menatap Murong Feiyan di sampingnya, terkekeh dalam hati. Gadis tangguh seperti Murong pada akhirnya akan menemukan dirinya dalam keadaan bergantung. Ia mengangkat kakinya dan memberikan tendangan keras ke rahang Wu Xing, membuatnya pingsan sekali lagi. Lin An pertama-tama membawa Murong Feiyan ke aula samping. Dalam perjalanan, mereka menemukan mayat biksu yang sebelumnya dibunuhnya. Sebagai seorang polisi, Murong Feiyan sudah terbiasa dengan pemandangan berdarah itu. Meskipun ia tidak takut, ia tetap sangat terkejut. Bagaimana mungkin pria ini, dengan kemampuan bela diri yang biasa saja, berhasil menghabisi begitu banyak biksu jahat? Murong Feiyan tidak tahu detailnya, tetapi sebenarnya, dua biksu lainnya telah dibunuh oleh Lin An di halaman belakang. Kembali ke aula samping, Lin An mengambil vas porselen dan mendekatkannya ke hidung keempat pelayan satu persatu.
Bau busuk itu membangunkan para pelayan, masing-masing tidak yakin apa yang telah terjadi. Ekspresi mereka bingung. Dan seperti halnya Murong Feiyan, anggota tubuh mereka terasa nyeri dan lemas. Kemungkinan besar mereka akan membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Murong Feiyan beristirahat sejenak, merasa kekuatannya telah pulih. Ia mengeluarkan cermin perunggu dan diam-diam memeriksa dirinya sendiri. Tak lama kemudian, ia menemukan bekas ciuman di lehernya. Ia semakin membenci para biksu jahat di Kuilan Ruo dan sedikit takut. Jika Lin An tidak tiba tepat waktu, ia pasti sudah tamat. Ia berbisik kepada Lin An, laporkan masalah ini kepada pihak berwenang setempat sesegera mungkin. Lin An diam-diam menertawakan pemikiran sederhana Murong Feiyan. Belum lagi mustahil melapor kepada pihak berwenang di daerah pegunungan terpencil ini. Kalaupun melapor, ia tak akan mampu menjelaskannya dengan jelas. Ia kemudian memberitahu Murong Feiyan bahwa ia telah membunuh 3 biksu. Mendengar ini, Murong Feiyan terkejut. Melihat tubuh Lin An berlumuran darah dan dahinya memar, ia menduga Lin An pasti telah melewati banyak bahaya untuk menyelamatkan mereka hari ini. Ia tak kuasa menahan rasa syukur, tetapi meskipun dalam hati, ia enggan mengungkapkannya. Lin An memanggil Murong Feiyan keluar. Lagi pula, Murong Feiyan memiliki dasar yang kuat dalam seni bela diri. Ia sudah mengatur napasnya selama 2 siklus. Meskipun kekuatan fisiknya belum pulih sepenuhnya, ia sudah bisa berjalan dengan bebas. Lin An menyeret mayat yang tersembunyi di koridor ke halaman belakang dan menempatkan 2 mayat lainnya bersama-sama. Karena ia mendengar para biksu jahat mengatakan bahwa mereka akan melemparkan semua mayat dari tebing, ia menduga tebing yang mereka bicarakan seharusnya tidak jauh dari pintu belakang. Seperti dugaannya, setelah keluar dari pintu belakang, terdapat jurang yang dalam kurang dari 3 meter di depannya. Untuk menghindari masalah di masa mendatang, Lin An memutuskan untuk melakukan tindakan drastis dan melemparkan tubuh ketiga biksu itu dari tebing. Murong Feiyan menyaksikan seluruh proses, tidak membantu tetapi juga tidak menghentikannya. Jelas-jelas menyetujui tindakan Lin An. Salah satu dari 4 biksu jahat masih hidup, dan Lin An menyeret Wu Xing ke tepi tebing. Wu Xing kebetulan terbangun saat itu. Ketika ia melihat lingkungan di sekitarnya, ia langsung ketakutan. Kesombongan dan kekeras kepalaannya telah lenyap sepenuhnya oleh angin dan hujan. Ia menangis dengan sedih. Guru, ampuni nyawaku, Guru, ampuni nyawaku, aku tak akan berani melakukannya lagi. Aku tak akan berani melakukannya lagi. Lin An mencibir. Bukankah sudah terlambat untuk mengatakan hal-hal seperti itu sekarang? Wu Xing berkata, Tuan, aku akan memberimu sedikit perak. Aku menyembunyikan cukup banyak perak di dalam patung Buddha di aula utama. Ambil peraknya dan pergilah. Tolong ampuni nyawaku. Murong Feiyan mendekat dan berkata dengan dingin, sebagai seorang biksu, kau benar-benar melakukan sesuatu yang begitu keji. Apa kau tidak takut dengan hukuman Sang Buddha? Orang bijak itu gemetar dan berkata, Bibi, tolong ampuni aku. Meskipun aku punya niat jahat, aku bahkan belum pernah menyentuh jari kelingkingmu. Aku bukan biksu. Kami berempat awalnya perampok. Karena diburu pemerintah, kami melarikan diri ke sini. Kami membunuh para biksu Kuilan Ruo dan mengambil alih kuil ini untuk diri kami sendiri. Kami tinggal di sini untuk sementara. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakannya. Ketika Murong Feiyan mendengarnya mengatakan bahwa dia telah membunuh para biksu Kuilan Ruo, dia sudah sangat marah. Memikirkan bekas ciuman di lehernya dan apa yang terjadi pada mereka malam ini, dia dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Dia mengangkat kakinya dan menendang dada Wu Xing, menendang Wu Xing dari tebing. Di tengah badai, hanya jeritan Wu Xing yang terdengar semakin jauh. Lin An menatap jurang tak terduga itu dan tak kuasa menahan napas. Ia berbalik dan menatap Murong Feiyan, dan mendapati mata indah wanita itu menatapnya tanpa senyum, sedingin es. Ia tak kuasa menahan diri untuk bergidik dan segera berdiri sedikit lebih dalam. Murong Feiyan tampaknya melihat isi pikirannya dan berkata sambil setengah tersenyum, apakah kamu takut aku akan menendangmu juga? Lin An berkata, manusia harus punya hati nurani. Meskipun ia tahu bahwa Murong Feiyan tidak akan pernah membalas kebaikan dengan permusuhan, ia tetap bergegas kembali ke tempat aman demi berjaga-jaga. Perlu diketahui bahwa perempuan adalah makhluk paling irasional di dunia, dan mereka mungkin melakukan sesuatu yang impulsif ketika pikirannya sedang panas. Menatap punggung Lin An, Murong Feiyan tidak tahu mengapa senyum penuh arti muncul di sudut bibirnya. Setelah mengalami cobaan hidup dan mati, keempat pelayan itu sudah merasa malu. Tujuan perjalanan mereka adalah untuk mengawal Tuan Muda. Tetapi pada akhirnya mereka harus bergantung pada Tuan Muda untuk menjaga mereka. Apalagi, mengingat apa yang terjadi malam ini, jika bukan karena kewaspadaan Tuan Muda, saya khawatir mereka sudah terlempar dari tebing untuk dimakan serigala. Lin An bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan tidak menegur para pelayan atas kejadian malam ini. Situasinya sudah seperti ini, dan ia tak mau repot-repot bicara. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan keempat pelayan ini gagal. Mereka tak bisa dipercayakan tugas-tugas penting. Meskipun mereka memamerkan kekuasaan mereka di ibu kota, ketika dihadapkan pada cobaan hidup atau mati, mereka lebih cepat melarikan diri daripada yang lain.
Begitu sampai di Qingyun, mereka langsung diusir. Mereka tak hanya tak membantu, tetapi juga menjadi beban. Setelah Xiao Yijiao dan Li Jinhao pulih, mereka langsung pergi ke kuil, membongkar beberapa panel pintu tua, menebasnya dengan pedang, dan menyalakan api di aula samping. Murong Feiyan sudah cukup berhati-hati, bahkan memeriksa makanan dengan jarum perak sebelumnya. Ia tidak mengantisipasi sifat licik para biksu, yang meracuni arang yang diberikan kepada mereka. Saat arang terbakar, asap beracun memenuhi udara, dan mereka menghirupnya, jatuh pingsan satu demi satu. Namun, Lin An belum makan dan kebetulan sedang keluar ketika asap beracun menghilang, sehingga lolos dari bahaya. Ada satu hal yang tidak dapat dipahami oleh Murong Feiyan, bagaimana Lin An bisa menyadari ada yang tidak beres dengan para biksu ini? Apa yang mendorong kewaspadaan seperti itu? Lin An tak kuasa menahan tawa mendengar pertanyaan Murong Feiyan. Ia berkata lirih, kalau ada yang salah, itu nama kuil ini. Murong Feiyan berkata kuil Lanruo. Lin An mengangguk. Ya, kuil Lanruo. Dulu ada kuil dengan nama yang sama di kampung halaman saya. Kami menganggap kuil itu tempat yang menyeramkan. Murong Feiyan mempercayai penjelasan Lin An, tetapi tetap penasaran. Bagaimana mungkin hanya sebuah nama yang membangkitkan kewaspadaan Lin An? Lin An berkata, itu hantu. Mendengar penjelasan ini, Murong Feiyan terkesiap. Di zaman sekarang, ada begitu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Kebanyakan orang percaya akan keberadaan hantu dan dewa. Penjelasan Lin An masuk akal. Lin An tidak melanjutkan, dan Murong Feiyan tidak bertanya lagi. Demi keamanan, Lin An memerintahkan 4 pelayannya untuk menggeledah kuil Lanruo secara menyeluruh, dari dalam keluar, untuk memastikan tidak ada seorang pun di dalam kuil kuno itu, bahkan hantu sekalipun. Saat mereka selesai, waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Duduk di depan api unggun yang menyala-nyala, tak satu pun dari mereka merasa mengantuk sama sekali. Mendengarkan angin kencang dan hujan di luar, Murong Feiyan tak kuasa menahan desah. Siapa yang tahu berapa lama hujan ini akan berlangsung? Keempat pelayan itu juga khawatir. Hanya Lin An yang optimis. Ia tersenyum dan berkata, jika hujan turun, ibuku akan menikah. Biarlah. Di atas gunung ini ada si Cuan. Aku percaya hujan akan berhenti dan langit akan cerah. Mungkin terpengaruh oleh sikap optimis Lin An, Murong Feiyan mengangguk dan berkata, kita masih punya 11 hari lagi. Kita punya banyak waktu untuk mencapai Qingyun. Yang terpenting saat ini adalah beristirahat dengan baik dan memulihkan diri. Kita bisa melanjutkan perjalanan setelah hujan berhenti. Lin An menguap dan berkata, aku ngantuk. Ayo kita tidur semua. Ada ruang meditasi di halaman sebelah kanan. Kelihatannya bersih. Bagaimana kalau kita semua ke sana dan tidur? Beberapa pelayan ketakutan dengan bencana tadi dan menggelengkan kepala serempak. Mereka lebih suka tinggal di sini. Lin An menatap Murong Feiyan dan berkata, ayo pergi ke sana. Murong Feiyan sangat menentang kata kita yang ia maksud. Di depan para pelayan, ia berbicara seolah-olah ia sangat dekat dengannya. Bukankah ini sengaja menyesatkan? Sejak ia terlihat meninggalkan kamarnya di stasiun Wangjing, keempat pelayan itu menatapnya dengan aneh sepanjang jalan. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan tentangnya. Memikirkan hal itu, Murong Feiyan merasa pusing. Bajingan ini benar-benar telah menghancurkan reputasinya. Jika orang lain tahu, bagaimana mungkin ia bisa menikah? Lin An berkata, ada banyak ruang zen, dan kondisinya jauh lebih baik daripada di sini. Akhirnya, Murong Feiyan berdiri. Ayo pergi, tidak apa-apa pergi ke suatu tempat. Ia mengambil barang bawaannya dan meninggalkan aula samping bersama Lin An, satu di depan dan satu di belakang. Lin An memimpin jalan, dan Murong Feiyan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi ketenangannya setelah membunuh 3 orang berturut-turut. Lin An juga tidak mengerti mengapa ia begitu mati rasa. Kecuali Biksu Using, 3 nyawa lainnya telah melayang di tangannya. Apakah karena karirnya sebelumnya sebagai dokter, di mana ia terbiasa dengan kematian dan menjadi mati rasa terhadap hal-hal seperti itu? Atau karena ia tidak punya pilihan dalam situasi saat ini? Jika ia tidak membunuh mereka, ia akan mati di tangan sekelompok biksu jahat ini. Murong Feiyan berkata, kamu tidak diizinkan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi malam ini. Lin An menoleh dan menatap Murong Feiyan cukup lama sebelum akhirnya tersenyum, memperlihatkan deretan gigi putih bersihnya. Senyum khas Lin An inilah yang menjadi ciri khasnya. Dulu, Murong Feiyan pasti akan mengutuknya karena penampilannya yang jorok, tetapi sekarang ia tampak jauh lebih menyenangkan baginya. Ini pasti karena Lin An telah menyelamatkannya dari cengkeraman biksu cabul itu. Melihat Lin An tidak menjawab, Murong Feiyan berhenti dan mengulangi, ingat ini, jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi malam ini. Lin An terus tersenyum polos, ada apa malam ini? Kamu baik-baik saja, kan? Tidak ada sehelai rambut pun yang rontok. Apa yang kamu takutkan? Wajah cantik Murong Feiyan memerah karena malu, dan dia meludah. Pokoknya, jangan bicara omong kosong. Lin An tertawa dan berkata,
Apakah kamu takut orang lain salah paham dan merusak reputasimu, sehingga kamu tidak akan bisa menikah di masa depan? Murong Feiyan berkata dengan marah, jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan melawanmu. Lin An berkata, jangan takut. Ada banyak pria baik di dunia ini. Dengan penampilanmu, kau tidak akan kekurangan. Kau. Murong Feiyan sudah mengangkat tangan merah mudanya dengan marah, ketika tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu. Angin dan hujan begitu kencang sehingga suara ketukan terdengar terputus-putus dan tidak jelas. Karena mengira ia salah dengar, ia pun mencondongkan tubuh dan mendengarkan dengan saksama. Terdengar teriakan minta tolong samar-samar dari suara angin dan hujan tolong. Buka pintunya. Tolong. Suara itu seharusnya suara seorang gadis. Senyum di wajah Lin An memudar. Ia hampir mendengar teriakan minta tolong di luar pada saat yang bersamaan. Hari sudah larut malam, dan badai dahsyat sedang melanda. Selain itu, ia baru saja membunuh 4 biksu jahat. Yang terpenting, ini adalah kuil Lan Ruo. Lin An teringat hantu-hantu perempuan dalam kisah aneh dari studio Cina, dan tiba-tiba merasa sedikit kewalahan. Murong Feiyan sudah membuka payungnya dan berjalan menuju gerbang gunung. Lin An mengikutinya dari dekat. Ia masih mengenakan topi biksu besar di kepalanya, yang cukup ampuh menahan hujan. Lin An memperingatkan Murong Feiyan, mengapa seorang wanita meminta bantuan di gunung terpencil ini? Hati-hati, itu penipuan, kata Murong Feiyan, mungkin dia benar-benar dalam masalah. Ayo kita pergi dan melihatnya. Lin An berkata, aku tidak punya waktu untuk menceritakan kisah itu kepadamu sekarang. Kuil Lan Ruo di kota asalmu? Lin An mengangguk dan berkata, kuil Lan Ruo berhantu. Konon ada hantu perempuan bernama Xiao Qian yang menggunakan kecantikannya untuk merayu pria-pria yang lewat. Kilatan petir menyambar langit malam, diikuti gemuruh guntur. Leher Lin An menciut ketakutan, dan ia meraih lengan Murong Feiyan. Pria ini jelas tidak memanfaatkan kesempatan untuk memanfaatkannya. Ia benar-benar sedikit takut. Murong Feiyan menggigit bibirnya dan melihat wajah pucat Lin An di tengah kilatan petir. Ia bertanya-tanya mengapa Lin An ketakutan lagi. Saat mereka sampai di pintu ketiga, teriakan minta tolong semakin jelas. Suara seorang gadis terdengar jelas di tengah desiran angin dan hujan. Ada orang di sana? Tolong. Tolong buka pintunya. Murong Feiyan dan Lin An menyelinap melalui celah pintu dan melihat keluar. Dengan bantuan kilat yang menyambar di langit, mereka melihat seorang gadis berpakaian putih berdiri di luar. Ia tampak berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Gaun putihnya sudah basah kuyup, rambut hitamnya basah dan menempel di bahunya. Kakinya polos. Ia berdiri di depan gerbang kuil dan terus menggedor-gedornya. Pemandangan itu sungguh aneh. Lin An tersentak. Melihat Murong Feiyan meraih pintu, ia buru-buru menghentikan lengannya dan berkata, lihat baik-baik dulu. Murong Feiyan melotot padanya dan berkata, aku hanya seorang gadis kecil. Dari mana gadis kecil ini datang di tengah malam di pegunungan yang sunyi? Coba gunakan otakmu. Lin An yakin pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Gadis kecil di luar mendengar percakapan di dalam dan menggedor gerbang lebih keras lagi sambil memohon dengan suara keras. Guru, tolong, kakek saya terluka, tolong selamatkan dia. Setelah mendengar ini, Murong Feiyan segera membuka pintu kuil tanpa mempedulikan apa yang dikatakan Lin An. Ketika gadis itu melihat pintu kuil terbuka, ia tak mampu lagi bertahan dan jatuh lemas ke tanah. Murong Feiyan bergegas menghampiri dan menggendong gadis itu. Wajah gadis itu pucat dan tubuhnya gemetar saat ia berkata dengan suara gemetar, kakekku, kakekku, dan menunjuk ke bawah gunung dengan jarinya. Lin An memandang ke bawah gunung di bawah cahaya petir dan melihat bayangan gelap di ujung tangga. Ia khawatir akan penipuan. Lagi pula, ia baru saja hampir dibunuh oleh para biksu itu dan sekarang sangat berhati-hati. Murong Feiyan tahu apa yang dikhawatirkannya, jadi dia menurunkan gadis itu dan berbisik, aku akan pergi bersamamu. Lin An mengangguk. Dengan adanya Murong Feiyan, setidaknya keselamatannya terjamin. Mereka berdua menuruni tangga dan tiba di depan bayangan hitam itu. Mereka melihat seorang lelaki tua berambut putih dan berpakaian hitam tergeletak di tanah, berlumuran darah. Ia tampak terluka parah. Lin An menyentuh lehernya dan mengendus napasnya untuk memastikan lelaki tua itu masih hidup. Dengan bantuan Murong Feiyan, Lin An menggendong lelaki tua itu di punggungnya. Untungnya, lelaki tua itu kurus dan beratnya hanya 50 kg. Jadi tidak butuh banyak tenaga untuk menggendongnya. Murong Feiyan membantu dari samping, datang ke depan kuil, dan membantu gadis kecil itu berdiri. Gadis kecil itu cukup kuat dan tidak meneteskan air mata sedikit pun dari awal hingga akhir. Namun, gadis itu terlalu lelah dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjalan. Lin An dan Murong Feiyan membawa lelaki tua dan anak itu kembali ke kuil. Murong Feiyan menutup pintu kuil lagi. Pada saat itu, Xiao Yijiao dan Li Jinhao mendengar suara itu dan bergegas. Li Jinhao membawa lelaki tua itu dari Lin An dan membawa lelaki tua dan anak itu ke aula samping terlebih dahulu. Liang Dazuang dan Lin Fu baru saja tertidur ketika mereka terbangun lagi.
Melihat beberapa orang datang membawa seorang lelaki tua berlumuran darah, mereka bergegas menghampiri. Lin An berkata, letakkan dia di altar terlebih dahulu, dan berhati-hatilah. Beberapa orang bekerja sama untuk menempatkan orang tua itu di altar. Lin An mengambil handuk kering yang diberikan Liang Dazuang, menyeka wajahnya, lalu menghela napas panjang lega, kembali ke sisi lelaki tua itu. Gadis kecil berbaju putih itu menggenggam erat tangan kanan lelaki tua yang kering itu, raut wajahnya ketakutan dan sedih, tetapi tak ada air mata di matanya. Lin An mengulurkan tangan dan menepuk bahu gadis kecil itu dengan lembut, tetapi tiba-tiba gadis kecil itu berbalik dan menatap Lin An dengan sepasang mata yang jernih dan cerah, penuh amarah. Ekspresinya membuat Lin An ketakutan. Meskipun gadis itu belum terlalu tua, ia dipenuhi dengan keagungan yang tak terlukiskan, dan ekspresinya tegas dan tak tergoyahkan. Lin An menarik tangannya dengan canggung, adik, aku hanya ingin membantu kakekmu memeriksa lukanya. Matanya yang jernih dan indah menampakkan ekspresi kompleks yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Ia menggigit bibirnya yang pucat dan berbisik, apakah Anda seorang dokter? Ini adalah profesi yang paling tidak diinginkan Lin An seumur hidupnya. Tetapi setelah menjelajahi ruang dan waktu untuk datang ke sini, ia tidak melupakan keterampilan medis yang ia pelajari di masa lalu. Tidak masalah jika ia tidak tahu apa-apa tentang kedokteran, tetapi ia jelas mengerti kedokteran dan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang, jadi bagaimana mungkin ia hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Lin An mengerutkan bibir dan akhirnya mengangguk, berkata, aku tahu sedikit, meskipun tidak terlalu hebat, tapi kurasa kau tidak punya pilihan yang lebih baik. Gadis itu berhenti bicara. Murong Feiyan datang ke sisinya dan dengan lembut membujuknya. Kakak, bagaimana kalau aku mengantarmu berganti pakaian dan menitipkan tempat ini padanya untuk sementara waktu? Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Aku akan tinggal di sini dan tidak kemana-mana. Lin An benar-benar geli dan tak berdaya. Ia telah berpesan kepada Murong Feiyan untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Tetapi sekarang ia kembali dari luar dengan dua masalah. Ia meminta Hofer merebus air dan meminta Liang Dazuang mengambil peralatan bedah pemberian Li Yifeng. Pria tua itu berlumuran darah, jelas terluka parah. Darah menempel di banyak tempat pada pakaiannya. Lin An mengeluarkan gunting dan dengan hati-hati memotong pakaian pria tua itu. Pria tua itu sangat kurus, hampir hanya tinggal kulit dan tulang. Kulitnya pucat, kemungkinan besar karena kehilangan banyak darah. Ada 2 luka tusuk di perutnya, meskipun lokasinya tampaknya tidak fatal. Tubuh bagian bawahnya berlumuran darah. Saat Lin An memotong celana pria tua itu, Murong Feiyan tak tahan melihatnya dan berbalik. Gadis itu menggigit bibirnya dengan keras, berbalik tanpa suara, dan berjalan keluar pintu. Murong Feiyan buru-buru mengikutinya keluar. Ia mengira gadis itu akan patah hati dan menangis, tetapi ketika ia mengikutinya, ia mendapati bahwa meskipun ekspresinya sedih, tatapannya menjadi lebih tegas di malam hari. Lin An menyayat celana lelaki tua itu dan mendapati kaki kanannya, mulai dari lutut, hampir hancur menjadi bubur. Kulit di sekitar lukanya memutih karena terlalu lama terkena air. Lin An langsung menyimpulkan bahwa kaki kanan lelaki tua itu kemungkinan besar tak akan terselamatkan. Meskipun terdapat banyak luka tusuk di kaki kirinya, tulangnya tidak terluka. Luka itu tampak berdarah, tetapi itu hanyalah luka dangkal. Lin An akhirnya menyayat penis lelaki tua itu. Pemandangan di hadapannya membuatnya tertegun. Selangkangan lelaki tua itu ternyata kosong. Penisnya terpotong hingga ke akarnya. Penisnya pasti sudah berumur bertahun-tahun. Liang Dazuang di sampingnya berseru dan berbisik dia tidak punya penis. Lin An memelototinya dengan tajam, dan Liang Dazuang buru-buru menutup mulutnya. Lin An dengan hati-hati memeriksa luka lelaki tua itu, lalu pergi keluar. Murong Feiyan berdiri di luar bersama gadis itu cukup lama, tetapi mereka tidak berbicara sepatah kata pun. Murong Feiyan bertanya, bagaimana keadaannya? Lin An berkata, situasinya sangat serius. Kaki kanannya tidak bisa diselamatkan. Harus segera diamputasi, kalau tidak akan terjadi infeksi. Gadis itu berbalik, menatap Lin An dengan tenang, dan berkata, bisakah nyawanya diselamatkan? Lin An tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya lebih dulu, sudah berapa hari kakinya terluka? Gadis itu menggigit bibirnya, jelas mempertimbangkan apakah akan menjawab pertanyaan Lin An dengan jujur. Setelah beberapa saat, ia berkata, 2 hari. Lin An mendesah. Jika apa yang dikatakan gadis kecil itu benar, maka vitalitas lelaki tua itu pasti cukup kuat. Cukup sulit baginya untuk tetap mampu menopang dirinya sendiri sampai sekarang dengan luka-luka seperti itu dan anemia berat. Ia berkata dengan jujur, kondisi korban sangat serius. Sekalipun saya bisa melakukan operasi amputasi, tidak ada jaminan dia akan selamat. Gadis itu bertanya, jika kita tidak menyelamatkannya, dia akan celaka. Ia bingung dengan pernyataan Lin An tentang operasi. Lin An mengangguk tanpa ragu. Jika ia tidak merawat pria tua itu, ia pasti akan mati. Gadis lain manapun pasti sudah menangis sekarang. Atau bahkan jika ia tidak menangis, ia pasti akan ketakutan. Namun gadis di hadapannya tidak menangis. Ia menunjukkan ketenangan yang luar biasa.
ketenangan yang melampaui usianya. Ia mengangguk dan berkata, "Selamatkan dia." Tapi, Lin An masih menyimpan keraguan. Ia tidak sepenuhnya yakin bisa menyelamatkan pria tua itu. Bahkan di zaman sekarang, izin praktik medis dan persetujuan praoperasi tidak diperlukan. Jika korban meninggal, bukankah keluarganya akan menyalahkannya? Lagi pula, pria tua dan anak itu tidak diketahui asal-usulnya, dan potensi bahaya mereka pun tidak jelas. Gadis itu berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan menyalahkanmu." Lin An berkata, "Kata-kata saja tidak cukup, kau butuh bukti tertulis." Seseorang seharusnya tidak berniat menyakiti orang lain, tetapi ia harus selalu waspada. Selalu lebih baik memiliki rencana cadangan. Gadis itu berkata, "Oke." Saat Lin An bersiap untuk operasi, Murong Feiyan menemukan kertas dan pena, dan gadis itu segera menulis sebuah catatan. Meskipun masih muda, tulisan tangannya indah, seperti burung phoenix yang melayang di udara, seperti naga yang terbang dan burung phoenix yang menari. Murong Feiyan terkesima, dan menduga bahwa gadis ini jelas bukan dari keluarga biasa. "Saya tidak dapat memposting ini berulang kali. Saya sudah mencoba berbagai cara. Saya tidak tahu mengapa staf di belakang panggung sedang tidak ada hari ini. Jika Anda dapat mempostingnya seperti biasa, mohon berikan dukungan dari Sanjiang." Ketika Murong Feiyan menyerahkan dokumen itu kepada Lin An, dia diam-diam menariknya ke samping dan berbisik, "Ada yang salah dengan ini?" Murong Feiyan sedikit mengernyit dan bertanya, "Ada apa?" Lin An berbisik di telinganya, dengan suara yang hanya dia sendiri yang dapat mendengarnya, "Orang tua itu mungkin seorang Kasim." Seru Murong Feiyan pelan, lalu wajahnya yang cantik memerah. Ia menatap Lin An dengan sedikit rasa bersalah dan berkata, "Bagaimana kau tahu?" Setelah menanyakan pertanyaan ini, ia merasa sedikit menyesal. Mengapa ia menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Lin An menjelaskan kepadanya barangnya sudah dipotong. "Kalau kamu tidak percaya, pergilah dan lihat sendiri."